Yeven berdiri di garis finish. Aku. Kamu meragukan kemampuan yang Master Li dan yang Master Qin? Bukan. Cepat pergi. Mau aku pecat kamu? Bukankah aku sudah mati? Yang Master, Anda sudah bangun. Kalian siapa? Yang Master lupa. Kami pelayan Anda. Pelayan? Setelah tertabrak mobil dan mati, aku terlahir kembali sebagai putra tertua keluarga konglomerat properti. Keluarga Qin. Yang terkenal idiot itu? Yang Master, biar kami ganti baju Anda. Pelayan saja secantik ini. Inilah hidup orang kaya. Kamu buta ya? Kamu berani menghancurkan botol susu kristal kesayangan yang Master. Bukankah ini bos wanita di kehidupan sebelumnya yang memaksaku berdiri di stasiun akhir? Lalu akhirnya tertabrak mobil dan mati. Xiao Qing? Sekarang malah jadi sekretaris pribadiku. Yang Master, maafkan saya. Tunggu dulu. Yang Master, dia menghancurkan botol susu kristal favorit Anda. Aku tahu. Makanya, aku sendiri yang akan menghukumnya. Xiao Qing, tak menyangka kan? Di kehidupan lalu kau begitu tinggi hati, memandang rendah padaku. Bahkan memaksaku mati. Di kehidupan ini, lihat bagaimana aku memperlakukanmu. Kamu hancurkan botol susu kesayanganku. Wajar aku sendiri yang menghukummu. Berbalik, angkat pantatmu. Sudahlah, penggaris ini terlalu berat, bisa melukaimu. Terima kasih, Master Qin. Tunggu. Aku tidak bilang akan membebaskanmu. Diam. Dia. Di kehidupan ini dia malah jadi adikku. Bagus. Lihat bagaimana aku memperlakukanmu. Kakak, ini botol susu kristal kesukaanmu. Aku tukar dengan wanita ini. Idiot memang idiot. Satu kristal saja sudah senang. Sekretaris Xiao ini pasti jadi milikku. Bodoh. Satu botol susu kristal jelek. Mau ditukar dengan sekretarisku? Kau anggap aku idiot? Bukankah memang idiot? Paling tidak harus satu batu bata emas. Baik, nanti aku suruh orang antar. Masih nanti? Untuk apa nanti? Aku tidak bisa beli sendiri. Nanti? Aku suruh kau nanti. Bukan, kalian semua berdiri di sini ngapain? Cepat cari ayahku. Bilang Feng Ming gila lagi. Masih panggil ayah? Panggil ayah kandung juga gak bakal berguna. Kamu panggil aku. Masih berani panggil ayah? Feng Ming, sini duduk. Ayah. Feng Ming, kenapa kamu pukul adikmu sampai begini? Ayah, kamu gak tahu? Anak nakal ini anggap aku bodoh. Mau tukar sekretarisku cuma dengan sebatang emas. Aku gak pukul dia. Pukul siapa lagi? Anak, bukan dia yang anggap kamu bodoh. Tapi kamu emang dari dulu udah bodoh. Feng Ming, menyuruh sekretaris Xiao ikut adikmu, itu ideku. Sekarang adikmu yang urus perusahaan, butuh orang yang cakap di sampingnya. Sekretaris Xiao cocok banget. Lagi pula, dia kan sekretarisku. Sehebat apapun, itu berkat didikanku. Terus, aku kan anak sulung keluarga Qin. Kalau mau urus, ya harusnya aku yang urus. Dia urusan apa? Feng Ming, kan kamu dari dulu sakit-sakitan. Urusan ngurus perusahaan ini. Ayah, aku udah sembuh. Aku bisa urus perusahaan dengan baik. Ayah, lihat Feng Ming. Diam kamu. Mau dipukul lagi? Aku bicara dengan ayahku. Anak haram. Aduh Feng Ming, meski kamu udah sembuh. Tapi kan belum pernah punya pengalaman kerja. Direksi grup perusahaan. Juga gak bakal setuju. Ayah, gimana kalau gini? Serahkan perusahaan investasi Xingyu di tangannya. Ke aku urus. Nanti setelah aku punya prestasi, baru aku masuk kantor pusat. Ini. Aku gak setuju. Ayah, siapa dia? Kamu kambuh lagi? Dia ibu tirimu. Astaga, ini istri muda si tua? Cantik banget. Ibu tiri, aku mau kamu yang suapi aku minum susu. Pergi sana. Aku gak peduli, aku mau minum susu. Feng Ming.
Kamu udah dewasa, gak perlu minum susu lagi. Aku bukan orang dewasa. Kamu aja gak izinkan aku urus perusahaan. Aku masih anak-anak. Ayo minum susu, Ibu Tiri. Aku mau kamu yang suapin minum susu. Jangan dekat-dekat. Jangan sentuh aku. Feng Ming, aku izinkan kamu urus perusahaan. Beneran? Terima kasih banyak, Ayah. Anak bodohku ini pikir udah sembuh, kok kambuh lagi? Si bodoh ini beneran bodoh, atau pura-pura ya? Suami Singyu Entertainment. Tapi ini adalah hasil kerja keras Yufen selama bertahun-tahun. Kamu akan menyerahkannya padanya. Bagaimana kalau dia gagal? Ini, Bagaimana kalau begini, beri dia waktu 1 bulan. Jika dia bisa meningkatkan kinerja perusahaan sebesar 20%, lalu dia akan tetap menjabat. Bagaimana? Feng Ming, Ayah, tenang saja. Aku tidak butuh 1 bulan, paling lama 3 hari. Aku akan melipat gandakan keuntungan perusahaan. Tetap saja bodoh. Melipat gandakan keuntungan? Bahkan jika Qin Yuming sendiri yang turun tangan, tidak mungkin melipat gandakan keuntungan dalam 3 hari. Bagaimana kalau tidak berhasil? Jika tidak berhasil, aku akan berhenti mengelola perusahaan selamanya. Ibu Tiri, aku ingin kamu menyusuiku susu formula. Feng Ming, kalau itu tidak bisa dilakukan, tidak apa-apa. Nanti ayah akan carikan kamu ibu susu. Aku tidak mau ibu susu. Aku mau Ibu Tiri. Suami, lihat dia. Sudah. Cepat bawa Yu Feng untuk mengatur serah terima, ayah. Pergilah. Yu Feng, ayo pergi. Wanita ini benar-benar licik ya. Tapi cuma dengan ini. Ingin menghalangi aku meraih kekuasaan keluarga Qin? Itu mimpi. Xiao King, perusahaan ini. Masih ada berapa dana liquid yang bisa digunakan? Tuan muda, dana liquid yang bisa digerakkan sekitar 100 juta. Aduh, begini, ambil semuanya. Tuan muda akan ajak kamu cari uang. Tuan muda, mau cari uang di mana? Balai lelang Jacob. Tuan muda, lebih baik tidak usah. Kamu yang tuan muda, atau aku? Cepat pergi. Atau kamu masih ingin dipukul? Cepat, cepat. Halo, Tuan R. Si bodoh ini mau membawa semua dana ke balai lelang untuk menghambur-hamburkan uang. Kalian benar-benar menganggapku bodoh. Kalian mungkin tidak tahu, di lelang kali ini ada harta bernilai ratusan juta. Ibu, tadi Xiao King meneleponku. Dia bodoh itu mengambil semua dana liquid perusahaan dan pergi ke balai lelang Jacob. Pergi ke balai lelang buat apa? Kata Xiao King, si idiot itu mau cari uang di rumah lelang. Idiot memang idiot, mikir cari uang di rumah lelang. Mau bikin gua mati ketawa ya? Banyak orang bodoh, tapi belum pernah lihat sebodoh dia. Bu, kayaknya jebakan yang kita siapin gak perlu lagi. Ya jelas nggak perlu, dengan kebodohannya. Mungkin hari ini aja dia bisa habisin modal kerja perusahaan. Nanti abis lelang, kamu bisa kasih tahu ayahmu. Nanti gua lihat si tua bangka itu gimana mau lindungin dia. Oke, Lihat, itu kan si idiot dari keluarga Qin. Mau buang-buang duit lagi nih? di belakangnya ada cewek cantik itu. Sia-sia banget ya. Memang nasibnya enak, punya ayah kaya. Yang Master King, Li Minghao, di kehidupan sebelumnya aku ditabrak mati. Sama dia dan Qin Yufeng. Gak nyangka di kehidupan ini ketemu lagi cepet banget. Tapi sekarang aku bukan lagi si anak miskin dulu. Hah. yang Master King, kenapa lu pukul gua? Anjing baik gak halangin jalan. Lu halangin jalan gua. Gua. Banyak bacot lu. Li Minghao, kali ini ambil bunganya dulu. Utang kita pelan-pelan kita hitung. Minghao, lu gak apa-apa? Cuma digigit anjing gila, bisa apa? Cepet minggir, mereka mau bunuh lu. Ini balapan maut. Mereka nabraknya juga lu. Yang Master King, gua. Ini cewek lu? Iya, ini. Kasih harga, gua beli. Qin Feng Ming jangan keterlaluan ya. Bangsat lu. Yang Master Qin, tolong jangan sakiti Minghao. Kakak Xiao Yu, gua suka sama lu berdiri di samping. Liatin aja. Gua tawarin 1 juta, beli status tunangan lu malam ini. Qin Feng Ming, ini tunangan gua. 10 juta. Qin Feng Ming gua peringatin lu. Jangan mainin orang. 30 juta, kalau lu tolak lagi, gua bakal ambil paksa. Oh iya, keluarga Li. Kayaknya masih utang banyak sama keluarga Qin ya? Percaya nggak kalau sekarang gua mau? Baiklah, baiklah. Tuan Qin memang royal.
baru orang pintar. Ayo Xiao Yu, kita berdua saja. Kiao Qiu, kalau malam ini kau berani kehilangan keperawanan pada si bodoh ini, aku takkan mengampuni keluarga Kiao. Kalau kau bicara satu kata lagi, bulumu akan kucabut semua. Kakak cantik, tersenyumlah untukku. Nah, baru begitu. Hadirin, ini adalah porselen dari dinasti Ming. Konon katanya bekas istana. Meski bukan barang langka, tetap barang berkualitas. Harga lelang 3 juta. Kenaikan minimal. 50 juta. Barang ini aku yang ambil. Ini lebih besar dari botol susuku. Nanti aku pakai ini minum susu. Siapa yang berani berebut, akan kupukul. Bodoh memang bodoh. Barang jutaan, dibeli 50 juta. Malah mau dipakai minum susu. Hah, siapa yang mau berebut? Selamat, Tuan Qin mendapatkan vas Ming ini. Tuan Qin hebat sekali. Barang jutaan, malah dibeli 50 juta. Botol susu? Siapa bilang cuma bernilai jutaan? Ini jauh lebih besar dari botol susuku. Setidaknya bernilai beberapa miliar. Beberapa miliar? Ini cuma porselen Ming biasa. Bagaimana membuktikannya bernilai 1 miliar? Gimana kalau begini? Kalau nilainya melebihi 1 miliar, kau lepaskan status tunangannya. Kalau tidak bernilai 1 miliar? Kalau tidak bernilai 1 miliar, aku akan menyerahkan investasi Xing Yu padamu. Serius? Aku putra sulung keluarga Qin. Aku, oh iya. Satu kata, 9 botol susu. Baik, aku terima taruhanmu. Hadirin, jadilah saksiku. Qin Feng Ming si bodoh ini. Investasi Xing Yu bernilai setidaknya miliaran, berani-beraninya bertaruh. Lalu bagaimana kau buktikan porselen ini bernilai lebih dari 1 miliar? Vas ini jauh lebih besar dari botol susu kristalku. Gimana kalau begini, aku jual 2 miliar padamu? 2 miliar? Tuan Qin, porselen botol susu ini. Botol susu ini, sehebat apapun, tak bernilai 2 miliar. Wah, otaknya memang tidak beres. Bodoh memang bodoh. Baru saja dibeli mahal, langsung mau dijual balik ke rumah lelang. Kau kira orang rumah lelang sama sepertimu? Otaknya juga bodoh? Berani-beraninya kau sebut aku bodoh. Ayahku sendiri tak berani. Astaga, ini benar-benar giok kuno dari dinasti Han. Ayahku sendiri tak berani berkata begitu padaku. Astaga, ini batu giok kuno dari dinasti Han. Batu giok dinasti Han ini, harganya pasti mencapai ratusan juta, ya? Bukan cuma ratusan juta, minimal 3-400 juta. Qin Shao memang punya selera yang tajam. Sekali tebak langsung 3-400 juta. Benar-benar bernilai 3-400 juta? Iya, Qin Shao. Balai lelang saya bersedia menawar 300 juta. Bukan, 350 juta. Baik, hari ini saya kasih kamu muka. Saya jual. Sudah kubilang, ini lebih besar dari botol susu kristalku. Masa sih tidak berharga? Terima kasih, Qin Shao. Sama-sama, yang penting kamu cantik. Li Minghao, kamu kalah. Sekarang aku bawa dia pulang, kamu tidak keberatan, kan? Aku malah kalah dari orang bodoh. Aku tidak keberatan. Baguslah. Ayo, kita pulang. Teriak. Tunangan Li Minghao. Dibawa pulang oleh Qin Shao. Tunangan Li Minghao. Ikut Qin Shao pulang. Qin Feng Ming, cepat atau lambat aku bunuh kamu. Qin Shao, kumohon lepaskan aku. Aku tidak lepas. Kamu kan yang aku menangkan. Qin Shao, aku dan Li Minghao cuma bertunangan. Aku bukan wanitanya. Dia tidak berhak memutuskan untukku. Kalau begitu, biar aku yang memutuskan untukmu seumur hidup. Aku? Qin Feng Ming, ayah dengar kamu menarik dana perusahaan untuk pergi ke balai lelang. Dia sangat marah, suruh kamu cepat pulang. Jangan buru-buru, aku segera kembali. Sayang, tunggu aku di rumah dulu. Besok aku melamar ke rumahmu. Ayo pergi. Kakak tertua keluarga Qin mau menikahiku, tapi dia kan orang bodoh. Suamiku, jangan marah lagi. Cuma 100 juta, kok? Walaupun Feng Ming menghabiskannya. Yu Feng bisa cari lagi, kan? Iya, ayah. 100 juta untuk beli pelajaran buat kakak, tidak apa-apa. Begitu aku kembali ke perusahaan, dalam sebulan aku bisa hasilkan kembali untuk ayah. Hah? Tetap Yu Feng yang paling berbakati. Ayah. Kamu, Ayah. Feng Ming.
Kalau mau main ke balai lelang, tidak punya uang bilang saja langsung padaku. Kenapa harus menarik dana perusahaan? Kamu tahu tidak, tindakanmu ini bisa membawa bencana apa bagi perusahaan? Ayah, aku bukan pergi main-main, aku pergi cari uang. Cari uang di rumah lelang? Kau anggap kami bodoh ya? Dasar anak nakal. Coba ulangi lagi, berani kena pukul? Qin Feng Ming, kau gila ya? Adikmu susah payah bawa perusahaan sampai sebesar ini. Baru kau pegang, langsung ambil semua dana perusahaan. Dihamburkan sembarangan, malah memaki dia. Kau masih manusia? Dia meragukan kemampuanku cari uang, mana boleh aku tidak marah? Yu Feng tidak meragukanmu. Dia hanya mengatakan fakta. Fakta? Faktanya aku dapat 3 miliar. 3 miliar? Kalau benar kau dapat 3 miliar, aku Aku akan langsung susui kau pakai dot sekarang juga. orang bodoh ini mau minum susu sampai gila ya? Tapi dengan otakmu yang bebal. Mau dapat 3 miliar? Mustahil. Kalau kau tidak dapat 3 miliar. Kalau aku tidak dapat 3 miliar, urusan perusahaan tidak akan kusentuh lagi. Sayang, dengarkan? Dia bilang sendiri. Mulai sekarang tidak ikut campur urusan perusahaan. Ling Yu ini memang sudah tahu otak Feng Ming bermasalah. Malah menjebak Feng Ming. Tapi mungkin ini lebih baik. Agar Feng Ming tidak lagi punya harapan. Biarkan dia fokus sembuh saja. Feng Ming, kau yakin kalau tidak dapat 3 miliar, tidak akan urus perusahaan? Ayah, aku yakin. Tapi hadiah yang dijanjikan Ibu Tiri, jangan kau halangi. Baik, tidak kuhalangi. Feng Ming, uang yang kau dapat mana? Coba tunjukkan pada kami. Ini. Ayah, ini 3 miliar yang kudapat. Silakan lihat. Cuma bawa selembar kertas, bilang dapat 3 miliar? Kakak, kebiasaan lamamu kambuh lagi. Kau ngomong lagi, kubunuh kau. Sudahlah, sudah. Cek ini. Bisa dicairkan 3 miliar kapan saja? Tidak mungkin. Yu Feng, ini asli. Feng Ming, cepat katakan pada ayah. Bagaimana kau melakukannya? Ah, mudah saja. Aku cuma beli botol susu. Nilainya beberapa miliar. Botol susu? Ayo, baby, kau yang jelaskan. Tuan. Benar, Tuan muda membeli Gucci di rumah lelang. Setelah dipecah, ternyata ada giok kuno dari dinasti Han di dalamnya. Balai lelang membeli kembali giok kuno itu dengan harga tinggi. Anak ini beruntung sekali, beli vas keramik sembarangan. Ternyata ada giok kuno dari dinasti Han di dalamnya. Feng Ming, kamu memang bodoh tapi beruntung. Ayah, aku nggak bodoh. Iya, anakku paling pintar. Tentu saja. Tapi ayah, kalau aku sepintar ini, apakah Ibu Tiri bisa menyusuiku dengan susu? Feng Ming, kamu sudah dewasa. Kalian semua menipuku. Aku pukul kamu. Pelan-pelan, apa hubungannya dengan aku? Memang nggak ada hubungannya, tapi lihat wajahmu saja aku pengen pukul. Kamu gila ya? Sayang, lihat. Sudah, ayah menepati janji. Ibu Tiri akan menyusuimu sekarang. Beneran? Ling Yu, cepat ke kamar. Sayang, Pergi, ini kan kamu sendiri yang janji ke Feng Ming. Ibu Tiri, jangan duduk di sini, ayo pergi. aku kalah sama orang bodoh? Gak apa-apa. Anggap saja dijilat anjing. Ayo, Ibu Tiri, ini ngapain? kamu mau aku suapi pakai botol? Feng Ming sudah besar. Harus belajar minum susu sendiri. Ibu Tiri cuma perlu aduk susunya, aku minum sendiri. Orang bodoh ini cuma minta disuapi susu? Kirain, Ibu Tiri, ini. minum. Dulu ibuku selalu cium dulu sebelum menyusuiku. Jadi harus cium dulu. Kamu, Ah sudahlah. Gak worth it marah sama orang bodoh. Jangan-jangan beneran mau cium? Aku cuma bercanda. gawat, ayahmu kambuh sakitnya. Aku harus cepat lihat. Suara ini jelas dari kamar Qin Yu Feng. Apa hubungannya dengan ayahku?
Kok ada suara Xiao Qing juga? Gawat. Cewek, berani-beraninya hianati aku. Xiaoye, aku enggak. Enggak? Kalau enggak, kenapa enggak kasih tahu soal pria itu cari uang? Tadi si kakak bilang, HP-nya kehabisan baterai. Mau pinjam HP-ku buat main Snake, aku gak sempat. Main game ya? Kamu pikir aku percaya? Hari ini aku bakal tunjukkan akibatnya kalau kamu hianat aku. Xiaoye, Aku pasti dapetin kamu. Xiaoye. Berhenti. Kamu, Nakalin orangku. Mau mati, ya? Aku hajar bapakmu. Bapak tolongin aku. Xiaoye, Feng Ming, berhenti. Gak apa-apa, kok kamu mukul adikmu lagi? Bapak, dia nakalin Xiao Qing. Yu Feng, keluar. Feng Ming, jangan marah dong. Nanti aku bakal urusin si bocah itu baik-baik. Dijamin dia gak bakal berani lagi. Bapak tenang aja, kalau ada lagi next time. Aku pasti bunuh dia. Iya, kalau ada lagi, aku gak urusin. Tapi aku ada sesuatu, mau diskusi sama kamu. Apa? Soal masuk ke perusahaan pusat, ibu tirimu merasa kamu masih perlu belajar lagi. Belajar? Tadi aku udah kasih kesempatan cewek itu. Dia malah cari masalah sendiri. Iya, ibu tirimu merasa kali ini, kamu bisa untung cuma karena keberuntungan. Tapi ngurusin perusahaan, gak bisa cuma andelin hoki, jadi dia mau aku tetap tinggal di Xingyu. Perusahaan investasi buat belajar. Iya, tapi kamu tenang aja. Asalkan dalam sebulan, lewat cara investasi. Bisa kasih untung 20% buat perusahaan. Aku setuju kamu masuk perusahaan pusat. Gak perlu sebulan, paling lama 3 hari, aku bisa bikin profit perusahaan. Naik 2 kali lipat. 3 hari? Dasar bodoh, Mau naikin performa 2 kali lipat dalam 3 hari. gak mungkin. Tapi aku juga ada satu syarat. Syarat apa? Kalau aku berhasil, ibu tiri harus jagain aku 3 hari. Si bodoh ini mau apa lagi? Oke, aku setuju. Tapi kalau kamu gagal, gimana? Kalau aku gagal, sama kayak dulu. Aku gak bakal urusin urusan perusahaan lagi. Oke, ini kata-katamu sendiri. Itu yang aku katakan. Oke. Baik, sudah disepakati begini. Tuan muda, dalam 3 hari. Menuntas penggandaan kinerja seluruh perusahaan, itu benar-benar tidak mungkin. Anda seharusnya tidak menyetujuinya. Tenang saja, bukan cuma buat membuat kinerja perusahaan. Naik 2 kali lipat? Itu sangat mudah. Mendapatkan kinerja 2 kali lipat dalam 3 hari, bahkan jika Tuan sendiri yang turun tangan, tidak akan bisa melakukannya. Kalau Tuan muda bilang semudah itu, kelihatannya otaknya belum sembuh juga. Tuan muda, jadi apa rencanamu? Aku haus. Tuan muda, Kenapa? Barusan aku yang menyelamatkanmu, apa kamu masih mau menentang saya? Pergi buatin saya susu panas, ingat aduk susu bubuknya sampai rata. maksud Tuan muda adalah minum ini? Kalau bukan ini, apalagi yang mau diminum? Oh iya, cepatlah ya. Saya nanti mau ke keluarga Kiao minta mahar. Dengan mahar itu, kan kinerjanya langsung dapat. Pergi ke keluarga Kiao minta mahar. Apakah bisa menjadi kinerja perusahaan? Bu. Aku sudah tahu si orang bodoh itu mau melakukan apa. Dia malah bersama Xiao Qing. Malah pergi melamar ke keluarga Kiao. Ingin minta mahar dari keluarga Kiao. Pemikiran orang bodoh memang berbeda dari orang biasa. Belum bicara soal apakah keluarga Kiao mau memberinya, bahkan jika mereka mau memberi. Dengan kekuatan keluarga Kiao sekarang, apa mereka mampu memberinya? Taruhan kali ini, dia pasti kalah. Nanti, saya lihat bagaimana dia bisa masuk markas besar setelah 3 hari. Sudah, aku tahu soal ini. Kamu pergi urus urusanmu sendiri. Baik. Hanya dengan dia, masih mau menyuruh saya menjaganya selama 3 hari? Itu cuma mimpi. Tuan Kiao, ini adalah kontrak pembelian lahan kosong milik keluargamu. Cuma perlu kamu tanda tangan, 1 miliar rupiah akan langsung masuk ke rekeningmu. Wah, bagus sekali Tuan Li. Saya akan tanda tangan sekarang. Tunggu dulu. Sebelum tanda tangan, saya punya permintaan. Silakan bicara Tuan Li. Setelah tanda tangan, aku mau Qiu masuk kamar pengantin dengan adikku hari ini juga. Ini tidak mungkin. Aku mati juga tidak akan mau menikah dengan orang yang jadikan aku taruhan. Qiu. Wah,
Istri Qiuyu, kemarilah. Qin Fengming, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja datang untuk menikahi istriku Qiuyu yang cantik. Benar kan? Tuan Qin, saya... Qin Fengming, kamu datang terlambat. Qiuyu akan segera memasuki kamar pengantin denganku. Li Minghao, apakah kamu sudah lupa? Kamu sudah kalahkan Qiuyu kepada saya. Tuan Qin, itu cuma lelucon adikku saja. Kenapa kamu sampai beneran percaya? Lelucon? Kalau gitu saya juga mau bikin lelucon dengan Nona Li. Nona Li, mau jadi selirku kan? Kamu? Bagaimana? Paman Kiao, tanah milik keluargamu ini. Benar-benar tempat yang feng shui bagus banget loh. Paman Kiao, kenapa kamu jual cuma seharga 1 miliar? Tuan Qin, tanah ini. Begini saja, saya tawar 2 miliar untuk beli tanah ini. Baru-baru ini saya mau bangun sebuah kolam susu besar. Minum susu pakai botol kecil ini terlalu kecil dan repot. Benarkah? Tentu saja. Wah, bagus sekali. Terima kasih Tuan Qin. Ini Tuan Qin memang punya selera yang unik. Nah namun, saya ada satu permintaan kecil. Tuan Qin, silakan bicara. Segera batalkan pertunangan antara Qiuyu dan keluarga Li. Tidak masalah. Tuan Qin, kamu... Nona Li, jangan buru-buru dulu. Tanah tandus milik keluarga Li kamu. Saya juga bisa membelinya dengan harga yang sama. Saya juga mau beternak sapi perah lagi di sana. Benarkah? Tentu saja benar. Tapi saya ada 2 permintaan kecil. Permintaan apa? Yang pertama, orang tidak berguna ini. Jangan boleh lagi mendekati dan mengganggu Qiuyu. Tidak masalah. Kakak diam. Entah permintaan kedua Tuan Qin apa ya? Jadi pelayan saya. Apa yang harus dilakukan sebagai pelayan? Tentu saja menyuapi saya makan, dan nyeduhin segelas susu untuk saya. Cuma itu saja? Tentu, apalagi yang kamu kira? Tanda tangani kontraknya. Tuan Qin benar-benar dermawan. Tentu saja, keluarga Qin saya tidak punya apa-apa, cuma banyak uang saja. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Qin, kami ada urusan lain. Kami tidak akan mengganggu pertemuan Tuan Qin dan Nona Kiao lagi. Ayo, ayo, ayo. Minghao, kita pergi. Qin Shao, tanah itu kan tanah kosong. Enggak seharga segitu. Aku cuma biar minum susu gampang, coba pikir. Aku bikin kolam susu segede ini. Minum susunya bakal puas banget, kan? Kak, kenapa kamu mau nurutin si bodoh yang cuma tahu minum susu itu? Itu cuma tanah jelek, total harganya nggak sampai 300 juta. Dia mau beli pakai 10 miliar, kenapa nggak setuju? Tapi, Tenang aja, rantai dana keluarga Qin udah putus. Si bodoh itu gegabah keluarin 10 miliar buat beli tanah jelek. Keluarga Qin nggak lama lagi bakal hancur. Nanti Kiao Qiuyu pasti jadi milikmu lagi. kakak pinter banget. Paman Kiao, tunggu aku jadi presdir Qin Real Estate. Aku langsung dateng lamar Qiuyu. Tapi sebelum itu, jangan sekali-kali kasih dia jodoh lagi. Tenang Qin Shao, hal kayak gitu nggak bakal terjadi. Qiuyu itu. Aku mau pergi nih, biar suami peluk dulu. Qiuyu, kenapa diam aja? Qin Shao kan penyelamat keluarga Kiao. Penyelamat kita. Istri Qiuyu, malu-malu apa sih? Tunggu bentar lagi aku dateng nikahin kamu. Pak, aku nggak mau nikah sama orang bodoh. Tunang, orang bodoh kayak gitu nggak bakal jadi presdir. Kamu nggak bakal dinikahin sama dia. Xiaoye, bukannya kita datang minta mahar? Sekarang mahar nggak dapat, malah keluar 10 miliar. Perusahaan juga digadaikan, gimana mau jelasin ke Bapak? Jelasin apa? Aku kan Qin Shao yang terhormat. Beli tanah dikit kenapa? Cari beberapa sapi perah taruh di sana. Itu cuma tanah kosong jelek, harganya juga kemahalan. Apa kamu juga ngira aku bodoh? Enggak, aku cuma... Gini aja, kalau di tanah itu udah jadi kolam susu. Aku angkat kamu jadi kepala botol susu. Nanti semua botol susu di rumah urusannya kamu. Lagi pula aku rasa harga tanah buat kolam susu itu pasti bakal naik. Kalau nggak naik, aku kasih kamu 10 juta.
10 juta? Beneran? Itu yang terbaik, tapi kamu sebagai kepala botol susu pertama-tama harus. Cepat balik. Xiaoye, Bapak udah tahu soal kamu beli tanah. Suruh kamu cepat balik. Kalau begitu, pulang dulu saja. Ayah, aku sudah pulang. Ada yang perlu dibicarakan? Semua saham perusahaan sudah digadaikan. Iya. Demi seorang wanita, kau berani menggadaikan perusahaan? Kau mau bikin aku mati kesal, ya? Suamiku, jangan marah. Feng Ming kan memang sedang sakit. Kadang-kadang bikin kesalahan itu wajar. Jangan salahkan dia. Ayah, ini bukan untukmu. Ini biar aku nanti minum susu lebih gampang. Minum susu? Beli tanah itu paling cuma bernilai 2-3 miliar, kau bayar 10 miliar. Cuma buat minum susu? 10 miliar cukup buat minum 10 keturunan. Ayah, kau belum tahu. Tanah itu tanah keberuntungan. Coba pikir. Aku bikin kolam susu di sana, taruh beberapa sapi perah. Nilai tanahnya pasti naik. Kakak, jangan bikin masalah. Tanah tandus di Nanshan, keluarga Kiao dan Li. Bertahun-tahun nggak laku-laku, masih disebut tanah keberuntungan? Mau pelihara sapi perah lagi? Jangan-jangan kau dibodohi sama dua keluarga itu? Aku lagi ngobrol sama ayah, kau ikut campur apa? Ayah, dia mukul aku lagi. Anak durhaka. Bukan, ayah, jangan marah dulu. Aku serius. Tadi malam Dewa Botol Susu bilang langsung lewat mimpi. Taruh sapi perah di tanah tandus itu, nilainya pasti naik. Suamiku, jangan marah. Feng Ming cuma kambuh lagi. Cepat panggil dokter saja. Ayah, ibu kecil benar. Kakak pasti kambuh lagi. Cepat panggil dokter. Xiao King, masih bengong apa? Cepat panggil dokter. Tuan, ada berita besar. Pemerintah baru keluarkan pemberitahuan. Nanshan mau dikembangkan jadi kawasan ekonomi baru. Apa? Apa katamu? Ulangi. Nyonya, pemerintah baru umumkan tanah tandus Nanshan itu akan dibangun jadi kawasan ekonomi baru. Lihat kan? Sudah kubilang, tanah itu tanah keberuntungan. Dewa Botol Susu mana mungkin bohong padaku. Meski dikembangkan pemerintah, terus kau beli dengan harga berkali-kali lipat, tetap rugi. Betul. Kalau beli sesuai harga pasar, pasti untung. Tapi kau bayar 4-5 kali lipat harganya. Bukannya ini namanya orang bodoh? Sekarang harga tanah di sana bagaimana? Tuan, pagi ini, pemerintah baru saja melelang sebidang tanah. Harganya naik 5 kali lipat lebih banyak dibanding sebelumnya. Dan masih terus naik. Ayah, 5 kali lipat itu berapa uangnya? Paling tidak 5 miliar. Hah, cuma dapat segini? Saya punya berapa lagi? Ini pasti sapi perah saya kurang banyak. Ayah, tenang saja. Nanti bulan depan saya tambah beberapa ekor lagi. Iya. Memang harus banyak-banyak beternak. Wah, Feng Ming, kamu memang anak saya. Tentu saja. Ayah, kalau saya sudah menghasilkan uang, berarti saya bisa masuk ke kantor pusat dong? Tentu saja, mulai hari ini. Kamu adalah Presdir King Real Estate. Wah, oke, terima kasih, ayah. Ibu kecil. Kalau begitu taruhan kita, kamu harus jagain saya 3 hari dong. Kakak, jangan tidur dulu, ada masalah besar. Sudah gede kok masih ceroboh begini. Barusan pemerintah keluarkan pemberitahuan, mau jadikan tanah di Nanshan itu sebagai kawasan ekonomi baru. Apa? Katanya tanah yang kita jual ke si bodoh keluarga King itu. Sekarang harganya sudah melonjak 5 kali lipat. Kakak, ayah tahu soal ini, dia sangat marah. Suruh saya bilang, cepat beli kembali tanah itu. Perintah ayah ini, maksudnya suruh saya tunduk ke si bodoh itu? Ibu kecil, susu saya habis, anak harus cuci kaki nih. Cuci sendiri. Saya nggak mau. Saya mau ibu kecil yang cuciin kaki saya. Mimpi. Ibu kecil, kalau kamu bantu cuci kaki saya, 2 hari berikutnya, kamu nggak usah jagain saya. Beneran? Mau rebut bisnis keluarga King saya. Ini pelajarannya. Kali ini kamu beruntung, bodoh. Tapi kamu pikir, orang bodoh kayak kamu bisa jadi Presdir Group? Tunggu saja dipecat oleh pemegang saham lain. Hah, gimana? Sekarang tanah itu sudah naik harganya, jadi bisa jadi kepala botol susu saya kan? Tuan muda, saya
Loh, kamu mau ingkar janji? Tuan muda, mana berani? Cuma penasaran aja. Kok kamu tahu pemerintah mau kembangkan tanah itu? Tentu saja karena saya punya ingatan kehidupan sebelumnya. Tapi apa boleh aku ceritakan ini padamu? Aduh. Tadi malam, Dewa Botol Susu memberitahu lewat mimpi. Bohong itu cuma bisa ngecoh hantu. Pasti dapat informasi duluan dari mana? Tuan muda, ini mau apa? Tentu saja menjalankan tanggung jawab sebagai kepala besar botol susu. Tuan muda, ini kantor. Kantor kok sepi lagi? Lagi pula aku cuma minum susu bubuk yang diseduh. Bahkan kalau mabuk pun aku tetap minum. Mabuk susu. Iya, pernah dengar anggur tak memabukkan. Orang sendirilah yang mabuk. Xiaoqin, Nona Li Sisi dari keluarga Li minta bertemu. Perempuan ini cari aku buat apa? Suruh masuk. Baik, Xiaoqin. Selamat ya, Tuan Qin. Dengar-dengar daerah selatan gunung itu sudah dikembangkan jadi zona ekonomi baru. Kenapa? Nona Li datang pagi-pagi begini. Cuma untuk ucapin selamat? Selain ucapan selamat, ada satu hal lagi yang ingin aku bahas dengan Tuan Qin. Katakan, apa itu? Aku ingin bicara berdua saja dengan Tuan Qin. Itu, Xiaoqing, kamu main dulu di luar bentar. Ya, Katakan, apa itu? Aku ingin beli kembali tanah yang kemarin aku jual ke Tuan Qin. Nona Li, sepertinya kamu belum tahu kalau tanah itu sudah hampir dikembangkan jadi zona ekonomi baru. Kenapa aku harus jual ke kamu? Asalkan Tuan Qin mau setuju jual tanah itu ke aku bersedia melakukan apapun untuk Tuan Qin. Apapun. Kalau gitu, kamu harus kasih aku merasakan dulu niat baikmu. Niat baik seperti apa yang Tuan Qin butuhkan? Kamu datang cari aku buat beli tanah, berdiri gini kurang pas kan? Aku mohon, Tuan Qin jual tanah itu ke aku. Di kehidupan sebelumnya, waktu Li Minghao nabrak aku sampai mati. Dia juga ada di sana. Waktu itu dia begitu tinggi hati. Siapa sangka, suatu hari, dia akan memohon padaku dengan cara seperti ini. Niat baik ini lumayan. Aku kasih tahu syaratku. Silakan, Tuan Qin. Syaratku sederhana, cium aku di sini. Kok permintaan sesederhana ini aja kamu nggak mau? Bukan, aku setuju. Nah, gitu dong. Jangan bilang, lumayan lembab. Buat kontraknya. Bodoh ini. Dia menjual tanah itu padaku cuma karena permintaan kecil seperti itu. Benar-benar orang bodoh besar. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Muda Qin. Aku selalu murah hati terhadap wanita cantik. Kalau Tuan Muda Qin tidak ada urusan lain, saya izin pulang dulu. Baiklah, kalau nanti ada butuh bantuan. Kau datang saja cari aku. Pergilah, pergilah. Tuan muda, Anda jelas tahu tanah itu akan dikembangkan. Kenapa masih mau menjualnya ke dia? Untuk dapat untunglah, coba pikir, aku beli dengan 10 miliar. Sekarang aku jual dengan 20 miliar, untung bersih 10 miliar. Ada apa? Kau juga pikir aku salah menjual tanah ini? Tidak, tidak. Tuan muda benar-benar hebat. Biar ku katakan, Tuan muda masih ada hal yang lebih hebat. Wanita ini wajahnya memerah. Jangan-jangan dia selingkuh dengan si bodoh itu ya? Oke, semua bisa mulai rapat, bicara apa yang mau dibicarakan. Tuan Muda Qin, ku dengar Anda dari grup Li. Membeli sebidang tanah di Nanshan. Benar, sebelum pemerintah mengumumkan pengumuman. Sudah aku beli tanah itu, bagaimana? Bukankah aku hebat? Tuan Muda Qin sungguh hebat. Aku masih melakukan satu hal yang lebih hebat lagi. Hal apa? Aku menjual lagi tanah itu ke keluarga Li. HMPH, untung bersih 10 miliar, 10 miliar loh. HMPH, bukankah aku hebat? Bodoh ini, dia malah membawa masalah ini. Dibicarakan di rapat pemegang saham besar, bukankah ini memberi kelemahan pada orang lain? Qin Fengming, apa otakmu rusak ya? Berani-beraninya kau menjual tanah itu. Kau berani bilang otakku rusak? Kau ingin mati ya? Apa aku salah bicara? Tanah itu sangat berharga. Keluarga Li juga adalah pesaing keluarga Qin kita. Kau menjual tanah itu ke mereka, bukankah itu memberi mereka kesempatan dapat untung? Biar ku katakan sama kamu, tanah itu aku yang beli. Aku bisa lakukan apapun yang aku mau dengan itu. Kamu, Cukup. Feng Ming, kamu benar. Tanah ini kamu yang beli, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Memang itu urusanmu.
Tapi ini adalah kesempatan untuk memperbesar grup kita. Tapi kamu malah memberikannya begitu saja ke lawan. Dengan kemampuan seperti ini tidak bisa mengelola perusahaan lo. Benar. Kau sama sekali tidak pantas menduduki jabatan presiden direktur. Bagaimana menurut kalian? Tuan Muda Qin, apa yang dikatakan Nyonya dan Tuan Muda R itu benar. Hal seperti ini pun bisa kau lakukan. Kurasa posisi direktur utama ini juga kurang cocok untukmu. Setuju. Awalnya aku ingin membagikan keuntungan 10 miliar itu kepada semua orang. Tapi kalian semua tidak mendukungku jadi direktur utama. Ya sudah. Siapa bilang tidak mendukung yang Master Qin? Aku dukung. Aku juga dukung yang Master Qin. Kalian ini. Siapa yang tidak dukung yang Master Qin, berarti musuhku. Yang Master Qin, tadi aku cuma bercanda. Kau begitu bijaksana. Seluruh perusahaan tak ada yang bisa menandingimu untuk menduduki posisi direktur utama ini. Kalian. Yang Master R, yang kukatakan adalah fakta. Kakak tertua baru masuk perusahaan. Langsung menghasilkan 10 miliar untuk perusahaan. Kau di perusahaan selama ini tak menghasilkan 1 sen pun. Apa yang bisa kau bandingkan dengan kakak tertua? Benarkah aku begitu bijaksana? Sangat bijaksana. Harus bijaksana. Mutlak bijaksana. Nah, kalau begitu keputusanku ke depan, kalian semua akan dukung? Mutlak dukung. Bagus, bagus. Karena semua begitu mendukungku. Maka aku akan terus menjabat sebagai direktur utama. Xiao Qing, bagikan dividen untuk semua. Terima kasih, yang Master Qin. Karena semua sudah dapat saham, pulang dulu saja. Pulang dan tunggu dividennya. Baik, baik, baik. Terima kasih, Direktur Qin. Terima kasih. Gimana, Xiao Qing? Hebat kan aku? Para pemegang saham ini semua mendukungku. Hebat apanya? Ini cuma pemegang saham kecil. Dividen tahunan cuma beberapa juta. Kau langsung kasih mereka lebih dari 100 juta. Mana mungkin tidak dukung? Pakai uang sendiri untuk subsidi mereka, benar-benar bodoh. Yang Master hebat. Aku masih bisa tunjukkan hal yang lebih hebat lagi padamu. Yang Master, jangan minum lagi, nanti mabuk. Xiao Qing, kenapa kau tiba-tiba jadi begitu pintar? Sebagai hadiah, temani aku main game. Aku kasih tahu. Skill Miyamoto aku jago banget. Aku kan tidak sebodoh kamu. Ayah, tanah itu sudah kubeli. Termasuk tanah keluarga Kiao. Habis berapa? Agak banyak, 2 miliar. Harga di sana naik 2 kali lipat, 2 miliar juga tidak terlalu mahal. Yang membuatku penasaran, Qin Yuming kan tidak bodoh. Bagaimana mungkin tanah ini dijual kepadamu? Sekarang yang mengelola grup Qin adalah si bodoh Qin Fengming itu. Saya cuma mainkan sedikit trik, dia langsung jual tanahnya ke saya. Bagus, si tua bangka Qin Yuming itu. Menunjuk orang bodoh untuk memimpin. Keluarga Qin pasti hancur. Sudah takdir. Ayah, tanah itu sudah dibeli kembali. Selanjutnya bagaimana? Kalau mau kembangkan tanah itu, butuh dana yang sangat besar, loh. Tidak apa, kita gadaikan saham untuk kumpulkan modal awal. Mudah sekali. Kalau sudah mau gadaikan saham, lebih baik jual saja beberapa perusahaan yang tak berharga. Iya, ayah, dijual ke siapa? Ke si bodoh keluarga Qin itu. Saya punya cara supaya dia beli. Bagus, urusan ini sepenuhnya kuserahkan padamu. Terima kasih, ayah. Saya berangkat sekarang. Kak, saya ikut denganmu. Xiao Qin, Nona Li Sisi minta bertemu. Tuan muda, dia datang lagi? Ini yang bawa uang untuk kita. Bawa mereka masuk. Nona Li, sudah rindu padaku? Hati-hati bicaramu, Qin Fengming. Diam, kau tak berhak bicara di sini. Kak, dia merayumu. Kurang ajar. Hubungan saya dengan Tuan Qin. Perlu kau ajari? Keluar. Ngapain keluar? Semua tamu dipersilakan. Ayo, duduk. Bilang terima kasih pada Tuan Qin. Terima kasih, Tuan Qin. Nona Li, duduklah di sini, biar kita bicara lebih mudah. Qin Fengming, jangan keterlaluan. Nona Li, lain kali keluar, jangan bawa anjing gila ini. Ini ganggu hubungan kita berdua. Qin Fengming, kau. Kak, kenapa pukul saya? Keluar. Pergi. Nona Li, keren sekali. Ayo, duduk di sini, empuk. Aku bunuh kau, Qin Fengming. Kalau berani ganggu kakakku, aku bunuh kau. Kapan aku pernah ganggu kakakmu? Aku sedang merawat kakakmu, kan?
Sayang, Betul, terima kasih perhatian Tuan Qin. Ming Hao, cepat keluar. Xiao King, kau juga keluar. Si iblis keluar gali ini sepertinya mau jebak si bodoh ini. Aku cepat beritahu tuan kedua. Baik, tuan muda. Katakanlah, apa yang kamu inginkan dariku? Sebelumnya, lahan yang dikembangkan oleh keluarga kami membutuhkan dana. Dana kami agak ketat, jadi kami ingin minta bantuan Tuan Qin. Saya sebenarnya bisa membantu, tapi soal meminjamkan uang padamu. Apakah saya bisa meminjamkannya? Sebenarnya saya benar-benar ingin meminjamkannya, tapi kamu juga tahu. Pinjam uang sebesar itu, ayah saya tidak akan setuju. Orang itu sudah memikirkan hal itu sejak lama, jadi dia punya cara. Cara apa? Keluarga kami memiliki sebuah perusahaan game yang sangat potensial. Jika Tuan Qin membelinya, pasti tidak akan rugi. Akhirnya wanita ini terjebak. Kalau tidak salah ingat. Dulu ketika rantai modal keluarga Li putus. Perusahaan game inilah yang merilis sebuah game hit. Dapatkan keuntungan bersih puluhan miliar, membantu keluarga Li melewati masa sulit. Sekarang dia bahkan mau memberikannya padaku secara sukarela. Wah, sejauh yang saya tahu. Perusahaan game yang kamu kelola itu, selama beberapa tahun terakhir selalu rugi. Bahkan jika kamu mau menjualnya. Berapa harga yang kamu minta? Meskipun perusahaan itu baru-baru ini mengalami kerugian. Tapi potensinya sangat besar, jika Tuan Qin membelinya pasti tidak rugi. Benarkah? Tentu saja. Lalu berapa harga yang kamu inginkan? Aku tidak minta banyak. 10 miliar. Apakah kamu mengira aku bodoh? Mengapa Tuan Qin berkata seperti itu? Mengapa kamu berpikir seperti itu? Hanya saja, pertama, perusahaan itu memang benar-benar memiliki potensi yang besar. Kedua, anggap saja ini Tuan Qin membantu saya. Selama Tuan Qin bersedia membantu saya, aku akan melakukan apa saja yang Tuan Qin inginkan loh. Benarkah? Tentu saja. Orang bodoh ini, dia sendiri juga sudah bilang seperti itu sebelumnya. Hanya cuma minta aku cium dia sekali saja. Kali ini kemungkinan juga sama, cuma cium sekali saja. Bukan apa-apa. Kalau begitu, aku ingin kamu menyusui aku sekali lagi. Cuma itu saja? Benar. Orang bodoh ini benar-benar bodoh. Aku sudah siap memberikan segalanya. Dia cuma mengajukan permintaan sekecil ini. Kenapa? Permintaan sekecil ini pun kamu tidak mau setuju? Aku setuju. Kalau kamu tidak mau, kamu bisa pergi. Aku pada dasarnya masih mau memberimu beberapa miliar lagi. Ah Tuan Qin, bagaimana mungkin aku tidak mau? Aku mau. Jika kamu bisa membuat tuan ini senang, aku akan bayar 15 miliar. Memberi harga 15 miliar untuk perusahaan buruk yang hanya bernilai beberapa puluh juta. Orang bodoh ini benar-benar pemboros kelas atas ya. Tenang Qin, aku yang akan memberinya makan. Si tolol ini masih mengira dia untung. Padahal perusahaan game itu sebentar lagi akan meraup keuntungan besar. Sudah lama sekali, kok kakak belum keluar? Jangan-jangan si bodoh itu berbuat macam-macam pada kakak. Aku harus masuk lihat. Kamu tidak boleh masuk. Minggir. Ya? Kak, Bukan, kamu tunggu apa di sini? Berisik sekali. aku. Sudahlah, Qin sudah membeli perusahaan game kita. Ayo pergi. Kak, si bodoh itu bayar berapa? 1,5 miliar. Benar, modal awal sudah ada. Pulanglah. Kak, si bodoh itu tidak mengajukan permintaan aneh-aneh padamu kan? Permintaan aneh apa yang bisa dia ajukan padaku? Cuma minta aku menyusuinya pakai botol susu sekali lagi. Cuma itu? Ya, masa kamu pikir ada permintaan lain? Kamu bikin aku kaget setengah mati. Kakak memang hebat. Cuma pakai sedikit trik, si bodoh itu langsung keluar 1,5 miliar. Iya, ayo pergi. Bu, tadi Li Shishi datang lagi ke perusahaan kita. Dan dia menjual sebuah perusahaan game sampah miliknya. Ke si bodoh Qin Fengming. Jual ya jual saja. Uang yang didapat si bodoh itu diberikan semua ke pemegang saham kecil. Beli perusahaan sampah, apa istimewanya? Tapi dia bayar 1,5 miliar. Itu uang perusahaan induk kita. Apa? Ibu, dia pertama-tama menjual tanah ke Li Shishi. Sekarang keluar 1,5 miliar beli perusahaan game sampah. Pasti ada rahasia tersembunyi antara dia dan Li Shishi. Benar. Sekarang langsung beritahu ayahmu. Ini kesempatan terbaik untuk menjatuhkannya. Tuan muda, bukannya Nona Li datang bawa uang? Kok malah keluar 1,5 miliar beli perusahaan sampah? Sampah apa? Itu perusahaan game. Yang punya potensi besar.
Perusahaan yang terus merugi, potensi apa yang bisa dimiliki? Kak, kamu ngerti apa? Game yang dikeluarkan perusahaan itu. Aku suka mainin semuanya, pasti bakal hits. Kamu suka main? Game yang dimainin orang bodoh. Kualitasnya rendah, mungkin nggak bakal hits. Ayo kita pergi lihat perusahaan itu. Ayo. Direktur Sang, tim kami, Legenda Menara Iblis. Sudah selesai Juji, sekarang butuh 100 juta untuk promosi. Tolong Direktur Sang setujui. Kiao Qiuyu. Game jelek ini, minta 100 juta buat promosi? Uang perusahaan ini kau pikir jatuh dari langit? Direktur Sang, Uangnya tentu bisa kukasih. Tapi kau harus setuju satu syarat. syarat apa? Syaratnya simpel. Asal kau layani aku dengan baik. Direktur Sang jangan bercanda. Aku tidak bercanda, serius. Hari ini, asal kau buat aku senang, bukan cuma 100 juta ini. 200 juta pun akan kuberikan. Direktur Sang, maaf tidak bisa nurut. Kau mau apa? Mau apa, kira-kira? Direktur Sang, tolong jaga sikap. Jaga sikap? Kiao Qiuyu, jangan-jangan kau masih pikir. Kau calon nyonya pemilik perusahaan ini? Aku tak pernah mengaku. Aku calon nyonya pemilik perusahaan. Benarkah? Kalau bukan karena kau tunangan Li Minghao. Kau pikir kau bisa habiskan ratusan juta buat riset Legenda Menara Iblis? Tidak apa. Aku? Ku beritahu, sekarang perusahaan ini sudah dijual keluarga Li. Sebentar bos baru akan datang. Kalau bos baru tahu kau habiskan ratusan juta, akibatnya bagaimana? Legenda Menara Iblis pasti sukses. Meski ganti bos baru, dia pasti akan. Sudah, jangan main game jelek ini. Layani aku baik-baik. Aku jamin kau aman. Kau mau apa? Tolong. Berhenti. Siapa kau? Siapa suruh masuk? Dia istriku. Bagaimana? Kau baik-baik saja? Baik-baik saja. Kiao Qiuyu kau ini. Ternyata main dua hati. Berani ganggu orangku, kau cari mati. Wanitamu? Dia wanita dari putra sulung keluarga Li. Wanita Li Minghao. Li Minghao, dia itu apa? Berani berteriak-teriak di hadapanku. Masih berani membantah, berani lepasin aku nggak? Telepon Li Minghao. Aku lihat kamu masih berani sombong gak? Oke, telepon sekarang juga. Kalau kamu bisa. Panggil Li Minghao datang selamatkan kamu, gak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, aku patahin kakimu. Tunggu aja. Sudah gak apa-apa. Halo Li Shao, ini aku Sangyang. Tadi ada cowok datang ke kantor bilang. Dia suami Kiao Qiuyu. Apa? Katanya kamu sudah batalin tunangan, dia nggak ada hubungan sama kamu. Gimana? Li Minghao nanggap nggak? Aku kasih tahu, jangan sombong, meski Li Shao nggak datang. Kamu nggak bisa semena-mena di sini. Aku semena-mena, mau apa kamu? Sekarang perusahaan ini sudah dibeli orang yang lebih hebat dari Li Shao. Bentar lagi bosku datang, kamu tamat. Aku mau lihat. Bos baru kalian ini bisa apa sama aku? Tunggu aja. Dasar mulut panjang. Kapten Yu, pas banget kamu datang. Anak ini mukulin aku di kantor. Cepat tangkap dia. Diam aja ngapain? Tangkap dong. Direktur Sang, ini bos baru perusahaan kita. Tuan Qin Feng Ming Qin. Apa? Bos. Direktur Sang, tadi kan bilang mau bunuh aku. Mau aku mati gimana? Bos, aku salah bos, aku buta mata. Nggak kenal kamu, tolong maafin aku. Sekarang baru minta ampun, telat, seret dia keluar. Patahin satu kaki. Siap, bos, kasih ampun hidupku. Qin Shao, kok kamu jadi bos baru perusahaan? Ini kan buat kamu. Buat aku? Tentu. Aku tahu kamu kerja di perusahaan ini. Jadi aku beli perusahaan ini dengan 1,5 miliar.
Nanti kamu mau ngapain ya ngapain. Qin Shao, kamu baik banget sama aku. Karena aku udah baik banget sama kamu. Gimana kamu balasnya? Mau aku balas gimana? Aku mau. Bos. Bos, ada masalah. Sang Yang bawa orangnya memberontak. Pemberontak kenapa? Dia bilang bos tergila-gila sama kecantikan. Dan gak menghormati dia sebagai senior perusahaan. Sekarang banyak orang mau ikut dia, mengundurkan diri bareng-bareng. Waduh, perusahaan Qin baru mulai stabil. Kalau saat ini, Sang Yang bawa orang pergi, bisa-bisa perusahaan hancur total. Tenang aja, perusahaan gak bakal kenapa-kenapa. Ayo ikut aku keluar, lihat apa yang terjadi. Nanti ikut aku bakal naikin jabatan kamu. Direktur Qin, Direktur Sang sudah bekerja keras. Untuk perusahaan bertahun-tahun, kamu malah karena satu cewek. Mau pecat dia, bahkan mau patahin kakinya. Ini nggak adil banget buat dia. Betul. Kamu harus minta maaf sama dia, kalau nggak kami semua resign. Direktur Qin, perusahaan ini memang kamu yang beli. Tapi aku adalah orang utama di sini, aku kasih tahu. Kamu demi cewek yang selingkuh ini berani pecat senior perusahaan. Kamu harus tahu, konsekuensinya bisa kamu tanggung nggak? Kamu mengancam aku? Enggak Direktur Qin, ini bukan ancaman. Aku cuma nyatain fakta aja. Tapi Direktur Qin, kalau kamu minta maaf ke aku, terus pecat cewek ini, aku bisa suruh mereka lanjut kerja. Xiao Qing, pergi. Ambil hadiah yang aku siapin buat semua orang. Siap. Hadiah? Direktur Qin, jangan-jangan kamu pikir sedikit hadiah bisa nyogok mereka? Terlalu naif. Betul, kami bukan orang yang matre. Mau nyogok kami? Nggak mungkin. Buka. Yang mau tinggal, aku kasih 1 juta per orang. Yang nggak mau tinggal, aku juga nggak maksa. Direktur Qin, aku mau tinggal. Direktur Qin, aku juga mau. Loh, tadi kalian kan mau ikut Direktur Sang. Susah senang bareng? Direktur Qin bercanda aja. Kami juga cuma dibujuk dia. Iya Direktur Qin, Sang Yang itu orang licik. Dia salah sendiri malah ngebujuk kami. Orang kayak gini harus diusir dari perusahaan. Bagus. Karena kalian sangat membencinya. Aku akan kasih kalian kesempatan. Masing-masing tampar dia 1 kali. Siapa yang berani? Kamu. Bisa juga gini ya. Tuan Qin, tadi beli perusahaan habis 1,5 miliar. Sekarang tambah 100 juta lagi buat merangkul hati orang. Ini nggak rugi banget? Ah demi kamu, uang segini emang kecil. Tapi aku, Jangan mikir aneh-aneh. Semua yang kulakukan bukan karena kamu. Tapi karena kemampuan kerjamu. kemampuanku, Iya kan kamu yang tanggung jawab pengembangan game. Aku yakin game yang kamu kembangkan pasti bakal laris. Nanti pasti bisa balikin modalku. Tuan Qin. Gini, aku kasih tambahan 200 juta lagi buat dana cadangan. Kamu kerjain aja dengan tenang. Makasih Tuan Qin, aku pasti nggak bakal ngecewain harapanmu. Kok masih panggil Tuan Qin sih? Aku. Panggil suami dong. Suami, Pintar. Tuan muda. Tuan muda gawat, Bapak tahu. Kamu mau beli perusahaan ini, suruh langsung pulang. Aku pulang dulu ya, pasti bisa kuselesaikan. Kamu fokus kerja aja yang baik. oke. Meski dia agak boros, tapi ke aku beneran baik. Aku pasti nggak bakal ngecewain harapannya. Pak, cari aku apa? Dengar-dengar kamu habis 1,5 miliar beli perusahaan game. Iya, itu perusahaan game yang potensinya nggak terbatas. Potensi nggak terbatas? Aku dengar. Perusahaan itu udah rugi bertahun-tahun. Pak, kalau nggak terus rugi. Gimana mungkin aku cuma habis 1,5 miliar bisa beli? Percaya deh, nggak lama lagi pasti bisa untung. Perusahaan yang terus rugi, gimana bisa untung? Cuma orang bodoh kayak kamu yang habis 1,5 miliar buat beli. Kamu jelas-jelas tergoda sama kecantikan Li Shishi. Memanfaatkan jabatan buat kepentingan pribadi.
Gini deh Qin Yufeng, kita taruhan. Oke, taruhannya apa? Kita taruhan, dalam sebulan aku bisa balikin 1,5 miliar atau enggak. Dia gila ya, perusahaan yang udah rugi bertahun-tahun. Bagaimana mungkin menghasilkan 1,5 miliar dalam sebulan? Taruhannya apa? Perusahaan hiburan streamer yang kamu pegang. Si bodoh ini malah tahu. Aku memang punya perusahaan hiburan streamer. Kalau kamu kalah, aku nggak mau perusahaan game jelekmu itu. Kalau kalah, aku mundur dari hak waris. Baik, aku terima taruhan ini. Feng Ming, kamu. Sayang, Feng Ming sudah percaya diri banget. Dia pasti nggak bakal kalah, jangan ikut campur. Ini taruhan antar saudara. Paling-paling kalau Feng Ming kalah, itu bukti dia nggak kompeten. Nggak cocok ngelola perusahaan. Nanti biar Yu Feng yang mewarisi. Dia pasti nggak bakal perlakukan kakaknya buruk. Iya, ayah. Jangan khawatir. Sekalipun kakak kalah, aku pasti perlakukan kakak baik. Si bodoh ini. Awalnya cuma mau turunkannya dari jabatan CEO. Siapa sangka dapat hasil kayak gini. Malah mundur sendiri dari hak waris. Jadi, cuma tunggu sebulan, aku bisa injak dia total. Nikmati dulu senangmu sebentar. Nanti game itu meledak, lihat kamu masih bisa ketawa. Tuan muda, meledak. Meledak. Apa yang meledak? Pasti perusahaan game yang baru kamu beli itu meledak. Qin Feng Ming, ku beritahu kamu. Perusahaan rugi terus kayak gini itu cuma jebakan. Cuma orang bodoh kayak kamu yang beli 1,5 miliar. Bukan maksudku kamu bodoh. Kamu kan tergoda sama kecantikan Li Sisi. Kamu ngomong apa sih? Qin Feng Ming, jangan keterlaluan. Taruhan ini kan kamu yang ajak. Sekarang kalah, marahnya. Dilepasin ke aku. Banyak mulut. Aku pukul. Cukup. Katakan, apa perusahaan game yang baru dibeli Feng Ming? Kena masalah? Iya, Masalah apa? hari ini perusahaan game luncurkan game baru. Cuma sejam online, omsetnya udah tembus 100 juta. Game ini sukses besar total. Tuan, ini kabar gembira. Apa? Nggak mungkin. Kamu nggak percaya, Tuan R? Bisa cari tahu di internet. Sekarang semua orang lagi bahas game ini. Katanya setara dengan game XXXX. Bodoh, kamu kalah. Yu Feng belum kalah. Taruhan kalian bilang, harus balik modal 1,5 miliar dalam sebulan. Sekarang cuma bukti game kalian laris. Belum tentu bisa balik modal 1,5 miliar. Itu cuma omset pabrik. Bukan laba bersih. Kamu belum tentu menang. Xiao Qing, lihat situasi sekarang. Bisa nggak labanya capai 1,5 miliar sebulan? Tuan muda, nggak perlu sebulan. Baru saja, Pacquiao udah jual hak agen game ini. Ke klien besar, harganya 2 miliar. Dengar-dengar cuma untung 2 miliar. Bodoh, masih mau ngomong apa? Yu Feng, semangat dong. Ibu, aku kalah. Kalau udah tahu kalah, cepat serahkan. Perusahaan hiburan streamer MU ke aku. Aku. Feng Ming, lihat. Kamu udah punya perusahaan game yang cuan. Jangan lagi incar perusahaan adikmu. Kenapa, Ibu? Mau ingkar janji? Suamiku, Yu Feng kan anak kandungmu. Masa kamu tega lihat dia kalahin perusahaan terakhirnya? Tadi kan kamu yang bilang. Jangan ikut campur taruhan mereka. Aku? Sudahlah, kalah ya terima. Yu Feng, serahkan perusahaan itu ke kakakmu. Aku tahu. Anakku, bagus kerjaannya. Terus berusaha. Ayah tenang, Qin Group di tanganku. Pasti makin jaya. Baik. Ayah percaya padamu. Ayo, adik, kita tanda tangan kontrak. Ini perusahaan streamer, bintang semesta, milik Tuan R. Semua prosedur transfer udah selesai. Perusahaan streamer, pasti banyak cewek cantik. Ayo kita pergi. Lihat seberapa kuat perusahaan ini. Wah,
Ang Yao. Bukankah ini Xiao King, si cantik kampus kita? Katanya setelah lulus, kamu jadi pengasuh orang idiot. Kenapa nggak bisa bertahan, malah melamar jadi host di perusahaan kita? Hang Yao, perhatikan caramu bicara. Bicara? Xiao King, aku nggak ngomong sembarangan. Di grup alumni udah tersebar, katanya kamu pengen masuk keluarga kaya. Tapi malah disuruh jadi pengasuh orang idiot, gimana rasanya? Merawat orang idiot pasti bahagia banget ya? Kamu? Siapa kamu berani mukul aku? Awas mulutmu. Aku ini orang idiot yang kamu omongin. Hah, Xiao King? Berani-beraninya bawa orang idiot nakal aku. Hei, orang, tangkap mereka berdua. Xiao King, kayaknya kamu belum tahu identitasku ya? Aku sekarang host top di Xingyu Entertainment. Jumlah pengikutku udah jutaan, aku selebritas besar. Kamu berani bawa orang idiot ke perusahaan buat cari gara-gara? Cari mati aja. Zhang Yao, yang cari mati itu kamu. Oh ya? Semoga nanti kamu masih bisa sombong gini. Orang, keluar ini, lalu beri pelajaran buat cewek ini. Siap, Nona Sang. Berhenti. Kalian tahu dia siapa? Dia bos baru kalian. Xiao King. Kamu pasti kebanyakan sama orang idiot, jadi bodoh sendiri. Siapa yang nggak tahu? Bos Xingyu Entertainment adalah putra kedua keluarga Qin, Qin Yufeng. Mana mungkin dia orang idiot ini? Qin Yufeng udah menyerahkan perusahaan ke kami. Xiao King, kamu mau bikin aku ketawa mati ya? Perusahaan ini adalah perusahaan paling menguntungkan. Di tangan putra kedua Qin, mana mungkin dia serahkan ke orang lain? Bego banget sih. Orang, ayo bergerak. Nanti Pak Li pecat kalian. Berhenti. Pak Li, akhirnya datang. Kalau nggak, aku udah mati digituin mereka. Siapa yang ganggu kamu? Dia teman kuliahku. Sekarang iri sama prestasiku, bawa orang idiot nakal aku. Bahkan tampar aku 2 kali, tolong bela aku ya. Pak Li, kenapa mukul aku? Buka matamu lebar-lebar. Ini adalah bos baru perusahaan kita. Tuan Qin Feng Ming Qin. Maafkan saya, bos. Saya baru saja mendapat telepon dari sekretaris Xiao, langsung bergegas ke sini. Dia adalah bintang utama perusahaan. Ya, ini Zhang Yao. Dia tidak tahu identitas Anda, jadi baru berani lancang. Semoga Anda bisa memaafkannya kali ini. Apa saya harus memaafkannya? Tuan Qin, asalkan Anda mau memaafkannya kali ini. Apapun yang Anda minta, dia akan lakukan. Baiklah, pergilah ke perusahaan dulu, nanti lihat performanya. Ya. Ayo pergi. Direktur Li, bagaimana saya harus menunjukkan performa? Kamu pikir sendiri. Direktur Li? Saya adalah orangnya Tuan Qin Er. Kalau Tuan Qin Er tahu, saya berhubungan dengannya, pasti tidak akan membiarkan saya. Bodoh, bukan suruh kamu benar-benar melakukan apa-apa dengannya. Tapi, ini benar-benar perintah Tuan Qin Er? Tentu saja, perusahaan ini adalah perusahaan paling menguntungkan di bawah Tuan Qin Er. Mana mungkin benar-benar diserahkan ke orang bodoh? Begitu rupanya. Saya mengerti. Saya akan masuk sekarang, pasti selesaikan. Pergilah. Tuan Qin, saya salah, asalkan Anda mau memaafkan saya. Saya mau melakukan apapun. Yakin? Kalau begitu, tunjukkan dulu ketulusanmu. Saya pasti akan membuat Anda puas. Oh, bagaimana caramu membuatku puas? Saya. Tuan Qin, jangan begini. Ini ketulusanmu? Saya kan orangnya Tuan Qin Er. Membiarkan orang bodoh sepertimu dapat sedikit keuntungan, sudah sangat tulus. Tuan Qin, Anda baru saja datang ke perusahaan. Langsung main mata dengan bintang utama, tidak baik kan? Kalau foto-foto ini tersebar, bagaimana Anda bisa memimpin perusahaan nanti? Qin Yufeng yang menyuruhmu, kan? Benar. Tuan Er tahu Anda suka wanita, jadi sedikit akal. Langsung membuat Anda terjebak. Tak disangka, kamu masih tetap bodoh seperti dulu ya. Lalu kalian mau apa? Sederhana saja, ini adalah Tuan Qin. Kembalikan Xingyu Entertainment kepada Tuan Er. Lalu beri kompensasi 10 miliar kepada Tuan Er. Masalah ini selesai. Agak berlebihan ya. Tuan Qin, kalau ditambah lagi dengan satu tuduhan percobaan pemerkosaan, apakah Anda masih merasa kami berlebihan? Betul, aku akan melaporkanmu karena memaksaku. Foto-foto ini cukup sebagai bukti. Dasar bodoh. Masih tidak mau menerima nasib? Percobaan pemerkosaan. Tunggu.
Kalian lihat dulu ini dulu. Kamu. Tak kusangka kamu begitu licik, sampai merekam video. Kalian bisa foto. Kenapa aku tidak boleh rekam video? Kamu. Ini bukti kalian memerasku. Kalau aku serahkan ini ke polisi. Menurut kalian, bagaimana nasib kalian nanti? Tuan King, aku tahu salah. Semua ini perintah Tuan R. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Tuan Qin, aku juga salah, asalkan kau mau maafkan aku. Apapun akan kulakukan. Kau pikir aku masih percaya omong kosongmu sekarang? Aku, Baiklah, kalau mau kumaafkan, juga bisa. Suruh Qin Yufeng siapkan 10 miliar. Tuan Qin. Cepat pergi. Tuan muda, bagaimana kau tahu mereka mau menjebakmu? Ini sederhana. Zhang Yao itu tidak sepertimu. Dia orangnya Qin Yufeng. Meski aku pecat dia masih punya jalan keluar. Mana mungkin sampai mengorbankan diri untuk orang bodoh sepertiku, kan? Tuan muda tidak bodoh. Oh ya? Di dalam hati, bukankah kau selalu menjelekkan aku sebagai orang bodoh? Aku tidak pernah kok. Kalau begitu, biar aku lihat. Tuan muda, Ibu tiri, hebat juga kau, dengan tipu muslihat sederhana ini. Si bodoh itu langsung terjerumus ke dalam kesengsaraan. namanya juga orang bodoh, mana perlu mikir banyak. Sudah kubilang, dasar apa dia mau bersaing dengan kita, dia kan cuma orang bodoh. Sepertinya Dong Yuan dan Yao Yao sudah kembali. Tugasnya pasti sudah selesai, masuklah. Gimana, tugasnya selesai? Xiaoye, maaf, tugasnya gagal. Tugas yang sempurna ini, masa bisa gagal? Jangan-jangan dia nggak tertarik sama Yao Yao? Bukan. Dia diam-diam merekam video ancaman kita. Dan mau pakai video itu sebagai bukti, lapor kita pemerasan. Xiaoye, tolong selamatkan kami. Bodoh. Xiaoye, jangan dipukul dulu, cari solusi dulu. Ambil video di tangannya, kalau enggak, kita semua hancur. Dia minta apa? Dia minta Xiaoye siapkan 1 miliar. Kalau enggak, video diserahkan ke polisi. Berapa? 1 miliar? Dari mana cari 1 miliar? Xiaoye, Anda suruh Xiaoye siapkan 1 miliar. Tapi dia bahkan nggak punya perusahaan, mana ada uang sebanyak itu? Dia memang nggak punya uang. Tapi ibu tiriku kaya. Istri. Istri punya uang sebanyak itu dari mana? Ibu tiri itu nggak biasa. Masuk. Qin Shao, ini cek 1 miliar. Semoga Qin Shao bisa tepati janji, hapus video-video itu. Xiaoye tebak lagi dengan tepat. Dia hebat banget ya. Komputer di sana, urus itu. Qin Shao, kalau nggak ada hal lain, aku pergi dulu. Pergi sana. Hah, Xiaoye, kamu memang bisa meramal. Tapi aku masih nggak paham, kok istri bisa sekaya itu? Lihat, ini ban mana? Ban keluarga Su. Betul. Keluarga Su selalu ingin mencaplok keluarga kita, keluarga Qin. Dan ibu tiriku itu adalah bidak yang ditempatkan keluarga Su. Di keluarga kita, keluarga Qin. istri, Xiaoye, semua bukti sudah dihapus. Tidak ada cadangan. Bagus, Ibu, meski masalah ini sudah selesai. Tapi kita masih belum bisa merebut kembali perusahaan. nggak apa, nanti aku daftar perusahaan baru. Rekrut semua streamer terkenal dari perusahaan mereka. Ibu memang bijak. Dengan begini, perusahaannya tinggal cangkang kosong. 3 hari lagi. Di pertemuan influencer, dia pasti jadi bahan tertawaan. Ini urus kamu. Tenang, Bu. Pasti tidak akan mengecewakan Ibu. Kakak, ada masalah. Li Dongyuan si bajingan itu membawa semua streamer populer di perusahaan. Pindah semua ke perusahaan streamer baru milik KKR. Tidak apa-apa. Mereka bisa merekrut, kita juga bisa. Tapi sekarang tinggal 3 hari lagi sebelum konferensi influencer. Merekrut streamer populer dalam 3 hari. Bukan hal yang mudah. Merekrut streamer biasa buat apa? Kalau merekrut, ya bintang besar. Bintang besar? Sekarang bintang mana yang mau? Turun kelas jadi streamer? Dikasih uang sebanyak apapun percuma. Tidak coba, mana tahu? Kamu hubungi dulu manajer Bai Xiaowei. Bilang saja, saya ada proyek besar untuk kerjasama. Apa kakak kamu lagi? BSW itu bintang papan atas. Di dunia hiburan. Bintang biasa saja tidak mau. Turun kelas jadi streamer. Dia mungkin setuju? Diam saja buat apa? Cepat pergi. Bagaimana? Ada gerakan si bodoh itu? Tidak. Dia pasti bingung.
3 hari lagi di konferensi influencer, saya akan buat dia malu. Kamu tampil bagus. Asal kamu lebih menonjol darinya. Bukan tidak mungkin kamu mewarisi keluarga Qin. Saya mengerti. Terima kasih, Ibu. Tuan Qin, tunggu sebentar. Nona Bai akan turun sebentar lagi. Luar biasa, bintang paling top di dalam negeri. Auranya 100 kali lebih kuat dari influencer kecil-kecil itu. Tapi orang seperti ini, mana mungkin mau jadi streamer? Usaha kakak percuma saja. Katanya kakak tua keluarga Qin itu bodoh. Sekarang terbukti benar. Sudah gede masih minum susu. Dengar Tuan Qin ingin kerjasama dengan saya? Kerjasama apa? Saya ingin mengundang Nona Bai untuk jadi streamer di perusahaan saya. Apa kamu sedang menghina saya? Sudah tahu akan begini. Dia kan bintang top. Mana mungkin mau menerima tawaran seperti ini? Nona Bai, jangan marah dulu. Saya bisa. Saya mustahil jadi streamer. Liu Tao, antarkan tamu. Maksud saya bisa bantu selamatkan adikmu. Apa maksudmu? Kudengar adikmu punya utang judi dan ditahan. Benarkah itu? Adik Bai Xiaowei ternyata punya utang judi. Mana mungkin? Tidak ada kabar sama sekali di dunia hiburan. Bagaimana kamu tahu? Tentu dari berita di kehidupan sebelumnya. Hanya saja, beritanya belum terbongkar. Jangan tanya dulu bagaimana aku tahu. Yang penting, aku bisa bantu selamatkan adikmu. Syaratnya, kamu kerja di perusahaanku jadi pembawa acara. Baik. Asal kamu bisa selamatkan adikku, aku mau lakukan apa saja. Ini kan bintang besar dunia hiburan. Sekarang malah berjanji mau lakukan apa saja. Bukankah itu berarti aku bisa? Yang menculik adikku adalah Hu Ye. Dia orang nomor 1 di provinsi ini, pengaruhnya jauh melebihi keluarga Qin. Kamu yakin bisa buat Hu Ye lepaskan adikku? Tenang saja, tidak ada hal di dunia ini yang tidak bisa kulakukan. Ayo pergi. Hu Ye, Bai Xiaowei datang. Nak, kakakmu benar-benar sayang padamu. Demi kamu, dia datang sendiri. Panggil Nona Bai masuk. Baik. Chen Chen, Kak, Chen Chen, Nona Bai sudah berpikir jernih? Hu Ye, aku, Huye, aku Qin Fengming dari grup Qin. Ayahku Qin Yuming, pernah bertemu dengan Anda. Siapa rupanya? Ternyata si bodoh dari keluarga Qin. Ada apa? Datang membela Nona Bai? Tidak, aku datang untuk bertaruh denganmu. Menarik. Mau bertaruh apa? Ini cek 1 miliar. Bertaruh dengannya. Kamu pikir aku kekurangan uang? Huye, kalau Anda rasa jumlahnya terlalu kecil. Aku masih punya saham beberapa perusahaan. Di total nilainya lebih dari 10 miliar. Ternyata Nona Bai sangat berarti bagimu. Sampai mau bayar harga setinggi ini. Huye mau terima tantangan? Baik. Kalau kamu menang, aku langsung lepaskan dia. Huye hebat. Katakan, mau bertaruh apa? Poker Texas, atau bunga emas? Gak perlu ribet, ayo kita taruhan aja. Kita bertaruh soal hasil pertandingan ini, gimana? Hah? Pertandingan Jerman lawan Korea, ada apa yang bisa dipertaruhkan? Selisihnya terlalu jauh, Jerman pasti menang. Bukan. Aku taruh Korea menang. Apa? Korea bisa menang? Hahaha, dia bilang Korea bisa menang, hahaha. Qin Shao, kamu mau bikin aku mati ketawa ya? Masa Korea bisa menang? Ini kan sama aja ngasih duit gratis buat aku, hahaha. Belum tentu. Aku gak cuma ngira Korea bisa menang. Tapi bahkan aku yakin Korea bisa cetak 2 gol. Bisa cetak 2 gol? Dia bilang bisa cetak 2 gol, hahaha. Oke. Kalau tim Korea bisa cetak 2 gol, aku langsung lepasin dia. Terus, utangnya ke aku juga nggak usah dibayar. Hahaha. Huye emang jagoan. Tapi kalau kamu kalah, jangan salahin aku ngambil aset keluarga Qin. Huye tenang aja, aku selalu siap menerima konsekuensi kalah. Bagus, mantap. Walaupun kalah, aku tetap mau berteman sama kamu. aku emang nggak ngerti bola, tapi tahu Jerman tim top. Korea aja nggak masuk kelas 2.
Masa bisa menangin Jerman? Kamu kali ini gegabah. Santai aja, aku bilang Korea menang ya pasti menang. Kim Shao, kok bisa pede banget sih? Ini nggak mungkin lah. Lihat tuh, Huye, sekarang Korea udah unggul. Cuma lagi hoki aja. Dengan kemampuan Jerman, bisa langsung imbang, terus malah nyalip. Ini pertandingan kejutan terbesar Piala Dunia 2018. Jerman akhirnya kalah 0-2 dari Korea, aku nggak bakal salah ingat. Aduh. Ah, Huye, jangan marah-marah. Huye, sekarang Korea udah menang 2-0. Tim Korea cetak 2 gol, jadi aku menang. kamu tahu gimana? Huye, kalau aku bilang aku bisa meramal masa depan, percaya nggak? Rupanya Kim Shao emang jago bercanda. Tapi, karena aku udah kalah, boleh dibawa pergi. Makasih banyak, Huye. Tunggu dulu. Ada pesan apa lagi, Huye? Karena kamu menang. Cek ini boleh kamu bawa pulang. Tuan Hu, aku memang menang. Tapi dia Bai Chen Chen. Berutang banyak uang sama kamu, jadi cek ini. Saya gantikan dia bayar ganti rugi buat kamu. Keren. Baiklah, temenan kayak kamu udah pasti aku terima. Nanti kalau ada apa-apa, silakan datang cari aku. Terima kasih, Tuan Hu. Silakan, aku tidak mengantar keluar. Tuan Hu, Bai Xiaowei kan wanita yang kamu sukai. Benar-benar mau biarin dia pergi gitu aja? Ingat baik-baik. Mulai sekarang Qin Fengming adalah saudara saya. Kalau Bai Xiaowei adalah wanitanya dia, berarti juga adik ipar saya. Siapa yang berani bicara soal ini lagi, aku akan ambil nyawanya. Mengerti, Tuan Hu? 10 miliar loh. Dikasih gitu aja tanpa mikir panjang. Apakah dia benar-benar bodoh, atau... Tuan Muda Qin, Tuan Hu tadi sudah bilang, dia mau hapuskan utang judi saya. Kenapa kamu masih simpan cek 10 miliar itu? Jika kita tidak tinggalkan cek 10 miliar itu, kita takutnya tidak bisa keluar dari tempat ini dengan selamat. Ah, Orang bilang putra tertua keluarga Qin itu bodoh, tapi sekarang lihatnya. Ini jelas-jelas dia hanya terlihat bodoh, sebenarnya sangat pintar. Nona Bai, orangnya sudah saya selamatkan. Janji kita, apa sekarang waktunya dipenuhi? Kak, janji apa itu? Ini tidak ada urusan sama kamu. Nona Bai, kamu tidak mau ingkar janji kan? Tuan Muda Qin, sejak saya sudah janji sama kamu, saya tidak akan ingkar. Nona Bai memang ramah. Besok aku tunggu kamu di kantor. Baiknya kita pulang dulu yuk. Baik. Selamat datang Nona Bai bergabung dengan Sinyu Entertainment. Mohon bimbingannya Tuan Muda Qin. Sudah seharusnya. Kalau tidak ada apa-apa, saya pergi dulu. Itu, Nona Bai jangan buru-buru pergi dulu. Masih ada hal yang ingin saya bicarakan. Saya ingat sebelumnya Nona Bai pernah bilang, kalau aku bisa selamatkan adik kamu, apapun yang aku minta kamu lakukan. Kamu akan setuju. Dasar cabul, berani-beraninya niatin Nona Bai. Apa yang kamu mau aku lakukan? Saya tidak minta Nona Bai melakukan apa-apa yang sulit. Kamu cuma perlu setuju dengan permintaan kecil saya saja. Apa permintaanmu? Permintaanku adalah, biarkan aku memelukmu sebentar. Kapan orang ini sebaik ini sih? Pelukan sebentar, cuma itu? Tentu saja. Apalagi yang kamu kira? Kalau gitu, ayo. Wah, wanginya enak banget. Sudah cukup kan? Ah, Gak ada urusan lain, aku balik dulu ya. iya. Ingat ya 3 hari lagi datang ke konferensi selebgram. Oke, Dia itu kan seleb top banget. Bintang raksasa Bai Xiaowei loh. Gak nyangka dia ternyata seimut ini. Orangnya udah pergi. Ada apa? Cemburu ya? Aku mana berani. Ini jelas cemburu. Ayo, biar tuan muda ini cium sebentar. Wah kebetulan banget, bisa ketemu kamu di sini juga. Tuan Muda Qin, Kamu mau dipukul lagi ya? Tuan Muda Qin bercanda, aku dan kakakku kesini mau.
Berterima kasih sama kamu. Berterima kasih sama aku? Iya, kalau bukan Tuan Muda Kim yang keluar 1,5 miliar. Membeli perusahaan game yang rugi parah itu, mana kami dapat uang? Untuk membeli tanah di area pengembangan baru kan? Tuan Muda Kim memang orang baik banget, hahaha. Tuan Muda Li sudah dapat untung sebesar itu. Masih aja nyindir di sini. Itu sih karena Tuan Muda besar keluarga Kim itu bodoh. Pertama dia jual tanah area pengembangan baru dengan harga murah ke keluarga Li. Terus dia beli lagi dengan harga mahal dari keluarga Li. Perusahaan game yang rugi parah itu. Benar, orang bodoh macam ini yang memimpin keluarga Qin. Keluarga Qin pasti akan hancur cepat atau lambat. Tuan Muda Kim, kamu sudah bantu keluarga Li saya sebesar ini. Gimana nanti saya belikan kamu seorang selebgram? Pulang untuk menghiburmu. Selebgram gak usah. Mereka tidak sebanding dengan kakakmu kok. Kamu, Sudah deh, saya lupa memberitahu kamu. Perusahaan game kamu yang rugi itu sudah menghasilkan banyak uang di tanganku. menghasilkan uang? Gak mungkin kan? Benar, kalau perusahaan itu bisa menghasilkan uang, mana mungkin saya jual ke kamu? Nona Li, apa yang dikatakan Tuan Muda itu benar semua. Game baru perusahaan itu sudah booming, biaya agensinya saja sudah menghasilkan 2 miliar. 2 miliar? Itu tidak mungkin. Beritanya sudah masuk berita. Coba Li Xiao periksa sendiri. Bagaimana bisa begini? Jadi, saya yang harus berterima kasih pada kalian. Kalau bukan karena kemurahan hati Nona Li, mana mungkin saya bisa membeli perusahaan yang valuasinya lebih dari 10 miliar. Meski kamu dapat untung, lalu bagaimana? Tanah di kawasan pengembangan baru, keluarga Li sudah mulai. Dana investasinya saja lebih dari 4 miliar, setelah dikembangkan nanti. Keuntungannya minimal puluhan miliar, jauh lebih besar dari perusahaan game kamu itu. Kamu ketawa apa? Aku ketawa kamu bodoh. Kamu masukkan semua dana ke situ. Keluarga Li tunggu saja bangkrut. Kak, orang bodoh ya tetap bodoh. Kamu cuma iri. Aku iri? Kamu tidak tahu pemerintah akan berganti? Tanah yang kamu beli itu, bertahun-tahun tidak akan dikembangkan. Apa? Kamu baik-baik saja? Harus sering baca berita online. Dasar idiot. Kak, kita hancur. Kak, Jadi, Nona Li, sebenarnya saya harus berterima kasih pada kalian. Tidak hanya membantu keluarga Qin mendapat untung besar, tapi juga menghindarkan kami dari lubang besar ini. Kalian adalah penyelamat keluarga Qin. Aku traktir kalian minum susu. Kak, Qin Shao, kamu? Jangan marah, Nona Li. Jangan sampai sakit. Meski kali ini rugi banyak, tapi kamu bisa minta tolong padaku. Lagi pula, siapa suruh kamu cantik? Kak, Sudah, bawa kakakmu pulang. Soalnya cantik banget, si cantik ini. Kalau ada apa-apa, kan tidak baik. Kim Feng Ming, keluarga Li, dan keluarga Qin tidak akan berhenti sampai mati. Tunggu saja. Tidak berhenti sampai mati. Kim Feng Ming benar-benar jago. Beberapa kalimat saja bisa bikin kakak beradik Li marah sampai muntah darah. Kenapa? Mau coba? Kim Feng Ming, jangan kira dipanggil kakak, lantas merasa diri hebat. Kamu cuma beruntung bisa membuat mereka kesal. Kamu sama sekali tidak layak mewarisi keluarga Qin. Aku, anak tertua keluarga Qin saja tidak layak. Apalagi kamu, anak haram yang hina. Pantas? Kamu, Tuan, sekarang bukan zaman kuno lagi. Yang penting untuk mewarisi keluarga adalah kemampuan. Kemampuan Tuan R jauh lebih hebat darimu. betul, kemampuan Tuan R sudah terbukti. Tuan R lah yang seharusnya mewarisi keluarga Qin. Iya, hanya di bawah pimpinan Tuan R. Keluarga Kim bisa maju. Lihat, ini namanya dukungan semua orang. Dukungan semua orang. Dibandingkan dengan Tuan R, si kakak. Bahkan tidak layak mengikat sepatu. Xiao King, kamu ini. Tuan R, Kamu berani menghina orangku? Mau mati? Kim Feng Ming, jangan sombong dulu. Hari ini pertemuan Streamer, tapi kau tidak punya satupun Streamer. Mau ikut pertemuan apa? Siapa bilang aku tidak punya streamer? Streamer perusahaanku semuanya aku rekrut, semuanya ada di sini. Streamer dari mana kau? betul, kami semua mau ikut Tuan R. Lihat, ini bukti kemampuanku. Semua mau ikut aku, bukan kau. Anak orang kaya yang tidak berguna seperti kau. Maaf ya, aku baru saja menandatangani satu streamer. Jauh lebih hebat dari sampah-sampah kalian. Tuan R, Kim Feng Ming, ini Streamer paling populer sejagat. Aku mau lihat siapa yang kau tanda tangani, bisa lebih hebat dari mereka. Lihat sana.
itu Dewi Xiaowei. Astaga, Bai Xiaowei adalah bintang top di dunia hiburan. Dia datang ke sini, pengen tanda tangan. Bai Xiaowei. Kamu bilang streamer yang kau tanda tangani adalah Bai Xiaowei? Betul. Menggelikan. Bai Xiaowei adalah bintang top di negeri kita. Mana mungkin jadi streamermu? Mimpi siang bolong. Xiao, kurasa dia cuma mau cari sensasi pakai nama Bai Xiaowei. Aku akan beritahu Nona Bai, laporkan dia karena pencemaran nama baik. Cepat pergi. Qin Fengming. Berani menuduh bintang top, kamu pasti mati. Nona Bai, aku penggemarmu. Boleh foto bareng? Boleh, cepat ya. Terima kasih Nona Bai, kamu baik banget. Ngomong-ngomong Nona Bai, tadi aku dengar ada orang yang menjelek-jelekanmu. Menjelek-jelekan aku? Iya, dia tadi yang fitnah kamu. Bilang mau jadi streamer. Nona Bai, kamu kan orangnya segimana? Masa mau jadi streamer sih? Orang kayak gini jangan sampai dibiarin. Bos, aku nggak telat kan? Gak telat. Pas banget. Tunggu Nona Bai, kenapa kamu panggil dia bos? Soalnya aku baru kontrak sama perusahaannya Master Kin. Mau jadi streamer nih? Astaga, aku nggak salah dengar ya? Bintang besar kayak Bai Xiaowei. Mau jadi streamer? Kamu nggak salah dengar, yang Master Kin emang hebat. Bisa dapetin Bai Xiaowei kayak gini, bintang super besar. Kalau aku bisa kerja di perusahaannya Master Kin. Wah asik banget, jadi bisa lihat idolaku tiap hari. Tapi kontrak Bai Xiaowei gimana? Perusahaan streamer cuma ngandalin satu streamer nggak bakal bertahan. Betul, perusahaan streamer cuma mau ngandalin Bai Xiaowei sendirian. Mustahil banget. Siapa bilang cuma Bai Xiaowei? Yang aku kontrak? Kalian buta ya? Gak lihat di belakang Bai Xiaowei ada 3 orang? Halo bos. Zhang Yao, sekarang masih berani bilang. Kemampuan yang master kalah sama Sechon yang master? Kemampuan yang master, semua udah lihat. Kalau kalian mau balik, yang master mau kasih kesempatan. Aku mau. Hiduplah yang master. Aku juga mau. Hiduplah yang master. Kalian ini, lupa ya kebaikan Sechon yang master. Sang Yao, Sechon yang master cuma baik sama kamu kan? Iya, siapa yang nggak tahu kamu buat naik jabatan? Udah naik ke kasur Sechon yang master. Sang Yao, kamu memang nggak tahu malu. Kalian, Sang Yao. Gak apa-apa, mereka pergi rugi mereka. Aku pasti pakai semua sumber daya perusahaan buat kamu. Kamu pasti akan jadi streamer paling populer di internet. Tuan R, kamu belum buka internet hari ini? Apa kamu nggak tahu foto tak senonoh Zhang Yao? Sudah tersebar di internet, akun live streamnya udah diblokir. Apa? Tuan R. Tuan R, Tuan R. Tuan R, sekarang gimana dong? Ah, Gimana foto-foto itu bisa bocor? Tuan R, bukannya semua foto itu kamu yang ambil? Cuma kamu yang punya. Ibu, aku hancur. Si bajingan itu nyulik semua streamer perusahaan kita. Aku nggak layak mewarisi perusahaan lagi. Siapa bilang nggak layak? Asal dia mati, keluarga Qin jadi milikmu sendiri. Nona Bai, terima kasih banyak hari ini. Kalau bukan kamu, aku nggak bakal dapat banyak streamer top. Tuan Qin, kamu terlalu sopan. Kalau bukan kamu, aku udah jatuh ke tangan Tuan Hu. Lagi pula industri live stream baru mulai, potensinya besar banget. Bisa jadi orang pertama yang coba di dunia hiburan. Aku yang harusnya terima kasih sama kamu. Berhenti. Qin Yu Feng. Kamu mau apa? Qin Fengming, kamu bikin aku malu habis-habisan sore tadi. Kamu pikir aku mau apa? Kamu mau bunuh aku? Wah, si bodoh ini ternyata tahu maksudku. Oke, Tuan Qin kedua, bunuh orang itu melanggar hukum. di sini cuma kita. Ada orang lain? Aku bunuh kalian. Siapa yang tahu? Iya kan, Kasen? Iya, Tuan kedua. Tenang, ngilangin mayat itu spesialisasiku. Serahkan padaku. Kalau gitu, ayo mulai, Tuan Qin pertama. Jangan salahin aku, salahin nasibmu aja. Ayo mulai. Tunggu. Itu, Kasen ya? Aku teman baik Tuan Hu. Kalau kamu bunuh aku, Tuan Hu gak bakal biarin kamu. Kamu kenal Tuan Hu? Pasti dong. Haha Kak Sen, jangan tertipu sama si bodoh ini. Status Tuan Hu itu sangat terhormat. Masa kenal sama orang bodoh kayak gini? Itu, Kasen, gini aja, kasih aku 10 menit. Aku telepon Tuan Hu dulu. Baik, saya kasih kamu 10 menit.
Bukannya kamu kenal Huye? Waktunya sudah 10 menit. Mana Huye? Aku bilang juga Sengel. Dia jelas-jelas nggak kenal Huye. Ayo, langsung aja. Oke, aksi. Huye. Udah kayak gini, masih pakai cara gituan buat ngecok kita? Emang kita kelihatan bodoh? Apa yang terjadi, Huye? Aku habiskan 5 juta. Minta tolong Sen buat ngajarin si bodoh ini. Tapi si bodoh ini bilang dia kenal Huye. Katanya hubungannya kayak saudara. Status Huye begitu mulia. Masa mungkin berteman kayak gini sama si bodoh ini? Dia jelas-jelas memfitnah Huye. Kamu bilang saudaraku bodoh, berarti kamu bilang aku juga bodoh? Aku. Huye, ampun. Berani halangi saudaraku. Cari mati? Saudara. Kamu bebas saja. Terima kasih, Huye. Aku baik-baik saja. Syukurlah kalau baik-baik. Anak ini mau bunuh kamu. Gimana kamu mau tangani? Kakak, ampun. Aku cuma bercanda, Kak. Tenang, kamu kan adikku. Aku nggak akan bunuh kamu. Terima kasih, Kak. Huye, mohon bantuannya. Tolong ajari adikku ini pelajaran yang berharga. Ngapain masih bengong? Lakukan yang dikatakan saudaraku. Ya, kakak, aku salah, Kak. Kamu memang terlalu baik hati. Huye, dia kan adikku. Aku harus kasih penjelasan ke keluarga. Gimana kamu tahu dia adikmu? Ayah, kenapa ayah datang? Feng Ming, kamu kenapa? Kenapa kamu pukul adikmu? Ayah, demi warisan, dia berani bayar orang buat bunuh aku. Aku cuma pukul dia, itu sudah baik banget. Apa? Bayar orang bunuh kamu? Dia berani? Feng Ming, jangan-jangan kamu salah paham? Yu Feng kan adik kandungmu. Masa mungkin dia bayar orang bunuh kamu? Huye, silakan masuk. Kemarilah. Tuan Qin, yang dikatakan kakak sulung benar. Anak ini berani menyuap anak buahku. Asen mau bunuh kakak sulung. Katanya cuma gitu dia bisa dapat warisan. Untung aku menemukannya dan menghentikannya tepat waktu. Kalau tidak, dasar binatang. Dia kakak kandungmu sendiri, berani-beraninya kau menyewa pembunuh untuknya. Kau. Sayang, Yu Feng pasti sedang bingung. Jangan pukul dia lagi, dia kan anak kandungmu juga. Ayah, dia bukan anak kandungmu. Apa katamu? Ayah, dia bukan anak kandungmu. Dia adalah bidan yang ditempatkan keluarga Su. Ke keluarga Qin kita, termasuk ibu muda di sini. Juga datang untuk membantunya di keluarga Qin kita. Sayang, jangan dengarkan omongannya. Yu Feng dia. Aku tidak mengada-ada. Pak Hu, data-datanya sudah dibawa? Tentu saja. Sayang, aku salah. Kamu ini, sia-sia aku baik padamu. Kau berani ingin merebut bisnis keluarga Qin. Kau pantas mati. Dan anak durhaka ini, kau juga pantas mati. Ayah, tenang. Jangan sampai kesehatanmu terganggu karena sampah-sampah ini. Kau benar. Ayo, seret dia keluar. Patahkan kedua kakinya. Ayah, aku salah. Yu Feng, Sedangkan wanita ini, serahkan padamu. Pastikan dia membayar harganya. sayang jangan. Sayang aku salah. Diam. Tuan muda, aku tahu salah. Kumohon maafkan aku. Dengarkan. Qin Yu Feng, di kehidupan sebelumnya kau acuhkan nyawaku. Menabrahiku hingga mati. Di kehidupan ini, akhirnya kau dapat balasan yang setimpal. Berikutnya giliran Li Minghao. Yu Feng. Ayah, maafkan aku. Semuanya karena aku keluarga Li jadi begini. Ini bukan salahmu, siapa yang sangka? Sebuah perusahaan game yang rugi bertahun-tahun. Tiba-tiba meluncurkan game yang laris. Dan siapa sangka? Pemerintahan baru akan menunda renovasi kawasan baru? Ini memang takdir. Tapi ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dana keluarga kita semuanya terperangkap dalam. Apakah kita harus pasrah? Pasrah, tapi masih ada kesempatan. Kesempatan apa? Asalkan kau bersedia menerima lamaran dari tuan muda keluarga Su. Kita masih punya kesempatan merebut kembali semua yang hilang. Kakak, cepat terima. Ayah, aku setuju. Bagus. Tuan muda, waktunya sarapan. Bagaimana? Jadi sekretaris hidupku tidak buruk, kan? Linyu sangat menyukai kehidupannya sekarang. Terima kasih, Tuan muda. Sungguh manis.
Ayo, makan. Tuan muda, buruk. Li Minghao pergi ke rumah Kiao lagi. Dia akan masak Kiao untuk harganya. Li Minghao ini berani sekali. Keluarga Li hampir hancur, dia masih berani merebut istriku. Ayo, kita lihat. Qin Fengming, keluarga Li dan Su sudah bersekutu. Meskipun kamu hebat, keluarga Qin pasti akan binasa. Haha, silakan duduk. Tuan Li. Kamu terlalu baik memberikan begitu banyak hadiah. Baiklah, aku setuju dengan pernikahanmu dan Yu. Terima kasih, Paman Kiao, atas restunya. Aku tidak setuju. Qiu Yu, jangan nakal. Tuan Li padamu. Sejak dia kalah dan menyerahkanku pada Feng Ming, aku sudah tidak ada hubungan lagi dengannya. Bahkan jika harus menikah, aku akan menikahi Qin Feng Ming. Qiu Yu, tahukah kamu, keluarga Li dan Su bersekutu? Keluarga Qin akan hancur. Menikahi orang bodoh itu tidak akan membawa hasil yang baik. Bahkan jika dia tidak punya apa-apa, aku akan tetap menikahinya. Nakal, perkawinan ditentukan oleh orang tua dan perantara, bukan olehmu sendiri. Selama kamu masih anakku, kamu hanya bisa menikahi Tuan Li. Aku lebih baik mati daripada menikahinya. Berdiri. Seseorang halangi dia. Minggir. Ayah, Maaf, membuatmu melihat hal memalukan. Gadis ini terlalu dimanjakanku sejak kecil. Tidak apa-apa, Paman Kiao. Aku justru suka sifat asli Qiu Yu ini. Hahaha. Baik, asalkan kamu suka. Bagaimana kalau malam ini kalian berdua langsung menjalani malam pertama? Ini tidak baik kan? Tidak apa-apa. Aku tahu sifat putriku. Asalkan kamu bisa menguasainya, dia pasti akan setia padamu. Kalau begitu, aku terima kasih atas tawarannya. Qiu Yu, tenang saja. Aku pasti akan menyayangimu dengan baik. lepaskan aku. Li Minghao, berani-beraninya kau menyentuhnya. Qin Fengming, aku peringatkan kamu. Li Minghao, jika kau berani menyentuhnya lagi, percayalah, aku akan memukulmu sampai mati. Feng Ming, Tenang, aku di sini. Qin Fengming, jangan terlalu sombong. Kakakku akan segera menikah dengan tuan muda pertama keluarga Su, yaitu Su Donglai. Keluarga Li dan keluarga Su bergabung, keluarga mungkin pasti hancur. Benarkah? Su Donglai ini kayaknya mau mengambil sepatu bekas yang sudah aku pakai sampai bosan. Tampaknya tuan muda pertama keluarga Su juga tidak sehebat yang dikatakan. Ya. Kamu. Qin Fengming, kamu gila. Apakah kamu tahu? Saat ini Tuan Muda Li adalah ipar dari Tuan Muda pertama keluarga Su. Kamu berani memperlakukannya seperti itu? Tuan Muda Li. Qin Fengming, kamu berani mematahkan jari saya. Saya bilang padamu, kamu pasti mati. Halo Kak Sen, ini saya. Saya diintimidasi orang di keluarga Kiao, cepat datang bantu saya. Feng Ming, cepat pergi. Dia sedang menelepon Kak Sen. Tidak perlu khawatir. Hari ini, tidak peduli kamu menelepon siapa. Hasilnya tetap sama, kematian. Tapi Kak Sen adalah prajurit utama bawahan Tuan Hu. Dia sangat kejam. Dia... Benar-benar tidak perlu khawatir. Bahkan jika Tuan Hu yang datang sendiri, hasilnya tetap sama. Feng Ming, Kak Sen akan segera sampai. Nanti, di depan Kak Sen. Saya lihat apakah kamu berani bicara seperti itu. Qin Feng Ming, kamu belum tahu kan? Kak Sen adalah orang Tuan Muda Li. Dia teman baik iparnya Tuan Su. Kamu memperlakukan mereka seperti ini. Jika aku jadi kamu, aku akan langsung berlutut dan meminta maaf padanya sekarang. Mungkin dia masih mau memberimu nyawa. Paman Kiao, aku bilang perubahan wajahmu terlalu cepat. Beberapa hari yang lalu kamu masih memanggilku menantu. Kenapa sekarang kamu membantu orang luar bicara begitu cepat? HMPH, kamu tidak mengerti apa-apa. Saat ini keluarga Li dan keluarga Su sudah bergabung. Keluarga Qin kamu pasti akan hancur cepat atau lambat. Ini yang namanya orang yang pandai menyesuaikan diri dengan situasi. Qiu Yu, kemari. Inilah calon suamimu yang sesungguhan. Tuan, Kak Sen sudah datang. Bagus. Hahaha Qin Fengming. Kak Sen sudah sampai, kamu selesai. Ayo. Kita sambut Kak Sen, ayo. Feng Ming, Percaya padaku, aku di sini bersamamu. Ayo, cari tempat duduk. Kak Sen, tolong balaskan dendam saya. Tangan saya dipatahkan olehnya. Tenang saja, saya temannya iparmu, pasti akan balaskan dendammu untukmu. Katakanlah siapa dia, Saudara Sen. Itu dia. Saudara Sen, tadi mereka tidak hanya mematahkan jari saya, mereka juga berkata meskipun Tuan Hu datang, mereka tidak takut apapun terhadap dia. Ini jelas tidak menghargai Anda dan Tuan Hu, Saudara Sen. Tuan Li benar, orang ini terlalu kurang ajar. Dia bahkan mau menculik putri saya, HMPH. Kamu itu. Cepat lepaskan putri saya. Sepertinya Saudara Sen benar-benar marah, anak ini pasti mati. Saudara Sen sangat memperhatikan Tuan Li kan? Pilihan saya memang benar.
Keluarga Qin yang akan segera jatuh. Mana bisa dibandingkan dengan keluarga Li yang bersekutu dengan keluarga Su. Cuma putri saya terlalu keras kepala, tidak boleh begini. Harus membuat dia sadar bahwa Qin Fengming ini sama sekali tidak berguna. Hei Qin Fengming. Lihat kan, saudara Sen sudah marah. Cepat lepaskan putri saya, berlutut minta maaf dengan baik. Hei, saudara Sen, kenapa kamu memukul saya? Ya benar saudara Sen. Paman Kiao adalah calon mertua saya, kenapa kamu memukulnya? Kalian berani sekali, sampai berani menindas Tuan Qin. Apakah kamu tahu Tuan Qin adalah saudara Tuan Hu? Apa? Tuan Qin, saya benar-benar minta maaf, saya tidak tahu itu Anda. Saudara Sen malah memberi hormat kepadanya. Jadi dia benar saudara Tuan Hu? Ya Tuhan. Baru saja saya malah mengejeknya. Orang yang tidak tahu tidak bisa disalahkan. Terima kasih Tuan Qin. Tuan Qin, kedua orang ini sudah berani menyinggung Anda. Bagaimana kita harus menghukum mereka? Aduh Tuan Qin. Saya benar-benar buta hati. Hanya karena mendengar omong kosong dia, saya sampai berani menyinggung Anda. Anda orang besar jangan menghitung kesalahan saya yang kecil. Tolong lihat atas nama putri saya, maafkan saya kali ini saja. Tenang saja, Anda adalah calon mertua saya. Saya tidak akan melakukan apapun kepada Anda. Adapun orang ini, patahkan kedua kakinya. Buang dia keluar. Ini keahlian saya, ayo tangkap dia, bawa keluar. Saudara Sen, kakak ipar saya adalah Tuan Muda Su dari keluarga Su. Su Donglai, apakah kamu yakin mau menentang saya? Su Donglai itu apa sih? Dia tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Qin. Ayo serap dia keluar. Kau tunggu saja. Tuan Qin, sekarang keluarga Li bersekutu dengan keluarga Su. Kita tidak bisa tidak berjaga-jaga. Tidak apa-apa. Sekarang, telepon Huye dan bilang, aku ada bisnis besar yang mau dibicarakan sama dia. Oke. Su Donglai, masalahmu merebut keluarga Qin, belum aku hitung sama kamu. Sekarang malah berurusan sama keluarga Li lagi. Kalau gitu, hancurkan kalian semua sekalian. Kamu ini nggak bisa bantu, malah bikin masalah. Ayah. Kak, tanganku patah. Dia udah gini, Kak. Kamu harus balas dendam buat aku, ya. Kamu istirahat aja dulu, tenang. Dendam ini pasti kubalaskan. Makasih, Kak. Tapi di belakangnya ada Huye yang dukung. Terus gimana kita balas dendam? Hei, kelebihan Huye kan cuma punya banyak orang. Kalau soal duit, 10 Huye pun nggak bakal bisa ngalahin keluarga kita. Huye, Dengar-dengar dari Asen, kamu ada bisnis yang mau dibicarakan sama aku. Bisnis apa? Huye, gimana kalau kita kerja sama, gempur keluarga Su habis-habisan? Aset keluarga Su udah tembus ratusan miliar. Walaupun kita kerja sama, tetap susah ngalahin keluarga Su. Aku punya rencana. Oh? Coba dengerin. Huye, gimana rencanaku ini? Rencananya terdengar bagus, tapi masalahnya, dari mana kita cari uang sebanyak itu? Huye, kamu gak usah khawatir. Soal uang, aku punya caranya sendiri. Tuan Muda, bahaya. Keluarga Su lagi beli saham kita dalam jumlah besar. Bukannya ini bagus? Dengan begini, saham grup kita pasti bakal naik drastis. Keluarga Su memang baik banget, ya. Tapi Tuan Muda, kalau begini, keluarga Su bakal cepat jadi pemegang saham utama di grup kita. Kontrolnya juga bakal jatuh ke tangan keluarga Su. Ini memang jadi masalah. Sekarang baru sadar masalah, udah telat. Tuan Muda, kita harus gimana sekarang? Mau gimana lagi? Keluarga Su ini kaya raya, susah buat dihalangin. Gimana kalau gini? Kita jual aja semua saham yang kita pegang. Anak ini kumat lagi. Saatnya buru-buru beli balik saham, malah mau jual saham. Ini sama aja kayak menyerahkan kontrol grup ke orang lain. Tuan Muda, apa kamu mau nyerah aja gini? Kalau nggak mau lepas, gimana lagi? Nggak sebanding harta keluarga Su. Mau nggak mau bakal dibeli keluarga Su juga. Mendingan jual saham pas harga tertinggi, nanti aku ajak kamu keliling dunia. Asik banget kan? Gimana ide gue? Tuan jenius banget. Si tolol ini benar-benar nggak bisa diajarin. Kita udah beli saham grup Qin. 46%. Tinggal beli 5% lagi. Kita bisa kuasai grup Qin sepenuhnya. Hah, lanjutin aja belinya, keluar duit lebih gak masalah. Yang penting bisa dapat saham Qin. Itu artinya akhir buat keluarga Qin. Su Xiao, kabar bagus. Qin Fengming malah jual sahamnya sendiri. Juga buat ditransaksi. Apa? Dia jual sahamnya sendiri buat ditransaksi? Dia gila ya? Jangan-jangan ada akal bulus?
Nona Li, nggak ada. Su Lingyue baru kirim pesan. Katanya Qin Fengming si bodoh itu. Tahu nggak bisa lawan kita, udah nyerahin saham. Rencananya mau keliling dunia. Si tolol ini. Dia beneran mikir gue bakal beli semua sahamnya. Terus jual buat keliling dunia? Mimpi kali. Cepat. Buruan beli 5% sahamnya. Oke, Shishi, pernikahan kita. Gimana kalau besok aja? Di depan semua tamu, gue mau copot jabatan direktur keluarganya Qin. Biar dia jadi anjing terlantar sepenuhnya. Buat balas dendam buat adikmu. oke. Tuan muda, kita beneran mau datang ke pernikahan mereka? Kenapa enggak? Bisa lihat sudah nikahin sepatu bekas gue yang udah bosan. Rasanya asik banget. Tapi, Ah, Yusing, udah deh nggak usah, tapi. Udah dateng juga. Qin Fengming, berani banget lo dateng. Kakakmu sendiri yang kirim undangan, mana mungkin gue nggak dateng. Tapi kamu si pelayan, nggak jaga rumah baik-baik. Dateng ke sini ngapain? Qin Fengming, lo jangan mikir. Gue bakal rela jadi pelayan lo ya. Kalau bukan buat Su Xiao, mana mungkin gue tahan hinaan lo. Tapi sekarang udah oke, keluarga Qin lo bentar lagi bakal hancur. Rasa malu yang kau berikan padaku, akan kubalas 100 kali lipat. Tunggu. Keluarga Qin akan bangkrut? Siapa bilang? Aku. Tuan Su, keluarga Qinku baik-baik saja. Mana mungkin bangkrut? Apa kau tidak tahu, perusahaan suku telah menjadi pemegang saham terbesar di grup Qin? Aku tahu. Saham perusahaanmu itu. Justru aku yang jual padamu. Bodoh ini masih bisa tersenyum? Jangan-jangan otaknya memang bermasalah? Kalau tahu, seharusnya kau sadar. Perusahaan suku kini punya hak kontrol penuh atas grup Qin. Satu kata dariku, kau dan ayahmu bisa diusir. Benar. Perusahaan Su memang menguasai saham mayoritas grup Qin. Tapi kau tak punya hak ikut campur urusan grup Qin. Qin Fengming, kau benar-benar tolol. Suamiku adalah direktur perusahaan Su. Karena Su sudah menguasai saham Qin, mencopot jabatanmu. Bukan hal sulit, kan? Qin Fengming, dengan kebodohanmu, bagaimana bisa mengelola perusahaan? Kalau bukan karena Qin Yuming, si tua itu yang mendukung. Mana mungkin dia bisa mewarisi grup Qin? Betul juga. Tapi kalau bukan karena kau si bodoh yang mengelola grup Qin, kami tak akan mudah menguasai grup Qin, kan? Qin Fengming, kau paham? Aku paham. Tapi yang ingin kukatakan, statusmu sebagai direktur perusahaan Su sudah dicopot. Apa hakmu lagi? Ikut campur urusan grup Qin? Qin Fengming, aku tidak salah dengarkan? Otakmu rusak? Aku adalah satu-satunya pewaris sah keluarga Su. Siapa yang berani mencopot jabatanku? Aku. Tuan Hu, sekuat apapun pengaruhmu, kau tak berhak ikut campur urusan keluarga Su. Kenapa tidak? Aku kini adalah pemegang saham terbesar perusahaan Su. Memegang lebih dari 60% saham. Seluruh dewan direksi aku yang pegang kendali. Mencopot jabatan direkturmu, itu hal sepele. Tuan Hu, sehebat apapun kau, mana mungkin kau pemegang saham terbesar grup Su. Kamu bisa membeli saham grup Qin, kenapa aku tidak bisa membeli saham grup Su MU? Nilai pasar grup Su 3 kali lipat grup Qin. Meski pahu kaya, uangmu takkan cukup. Aku memang tidak punya, tapi yang Master Qin punya. Mustahil, si miskin ini. Dia sudah jual semua sahamnya. Dia juga tidak cukup. Kalian pasti bohong. Benar, aset grup Su memang lebih banyak dari grup Qin. Bahkan jika kami jual semua, tetap tidak cukup. Tapi aku beruntung, dulu beli cryptocurrency. Untung bersih 20 miliar, cukup kan? 20 miliar? Keberuntunganmu luar biasa. 20 miliar. 20 miliar. Tetap tidak cukup. Lupa bilang, itu dolar as. Wah, 20 miliar dolar. Lihat baik-baik, ini surat pembelian saham grup Su. Ditambah ada pemegang saham melaporkanmu menyalahgunakan dana perusahaan. Menyebabkan kerugian besar. Sekarang kau ditahan.
Ikut kami. Bawa dia. Donglai. Yang Master Qin, aku salah. Mohon maafkan aku. Aku mohon beri kesempatan sekali ini. Bisa saja. Jika kau habisi adikmu sekarang, aku akan beri kau kesempatan lagi. Baik. Kakak, jangan. Li Minghao akhirnya dihabisi. Akhirnya aku dapatkan keadilan untuk diriku di kehidupan sebelumnya.